Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, eh, teman-teman sekalian, rekan-rekan Proteknas yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini, dan juga yang kami hormati Ibu Armilia yang mana sudah berkenan pada malam hari ini untuk bisa memberikan pencerahan buat kita teman-teman Proteknas pada malam hari ini. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan mendapatkan pembahasan, mendapatkan materi dari Ibu Armilia, di mana materi yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang perpajakan. Nah, eh, sebelum kita mulai materi kita pada malam hari ini, untuk kelancarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Oke. Nah, teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan sebelumnya, insya Allah eh, kita akan mendapatkan materi dari Ibu Armilia ini. Ada beberapa sesi ya. Nanti insya Allah akan ada beberapa sesi di mana pada eh, ada 5 sesi ya. Ada 5 sesi nanti yang akan dibawakan oleh Ibu Armilia. Mungkin saya sampaikan terlebih dahulu ya supaya teman-teman nanti eh, tidak terputus atau tidak terpotong untuk mengikuti materi yang akan disampaikan oleh beliau. Yang pertama itu adalah pengantar perpajakan WPOP ya. Jadi ini untuk perpajakan wajib pajak pribadi ya, yang pertama. Nah, ini insya Allah akan ada 2 sesi, yaitu sesi pada malam hari ini dan kemudian insya Allah akan dilanjutkan besok. Kemudian yang kedua nanti ada pengantar perpajakan untuk wajib pajak badan ya. Nah, kemudian yang ketiga SPT tahunan, kemudian yang keempat ada pajak potong pungut, dan kemudian yang kelima adalah PPN. Nah, ini insya Allah materinya akan disampaikan oleh Bu Armilia. Jadi kalau sekiranya kita emang benar-benar untuk naik tingkat dan teman-teman sudah mempunyai badan apa wajib pajak badan ya, jangan apa jangan sampai ketinggalan ya. Mari kita ikutin nanti sampai jadwalnya ini selesai gitu. Oke. Nah, eh, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu saya kasih waktu kepada Pak Taufik untuk memberikan sedikit sepatah kata-kata. Silakan Pak Taufik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah, alhamdulillah saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena yang paling utama kita bisa dalam keadaan kondisi sehat, bisa bertemu walaupun dengan online. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan media kopdar offline di lain yang waktu. Syukur yang kedua bagi saya adalah saya bertemu dengan Bu Armilia yang berkenan untuk memberikan pencerahan kepada kita semua tentang perpajakan. Karena pajak ini adalah kewajiban bagi kita sebagai warga negara dan sifatnya adalah memaksa. Oleh karenanya kita harus punya kesadaran penuh untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dan sebagai organisasi Proteknas, Asosiasi Profesi Teknisi Elektroteknika Nasional, kami sebagai pengurus, terutama saya sebagai ketua umum, berdasarkan amanat di Rakernas, bahwa peningkatan kemampuan teknis juga harus dibarengi dengan kemampuan manajerial. Dan alhamdulillah hari ini sampai nanti
pertemuan-pertemuan yang lain kita bisa mengikuti materi tentang manajemen, yaitu pertama ini adalah tentang perpajakan dan kemudian nanti kita lanjutkan dengan materi manajemen yang lainnya. Oleh karenanya saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bu Armelia yang berkenan untuk memberikan materi perpajakan. Dan oleh karenanya bagi teman-teman mohon untuk dapat menyimak dengan seksama, serius, sehingga apa yang disampaikan nanti menjadi bekal buat kita semua, sesuai tadi Pak Faisal sampaikan, bekal untuk kita meningkatkan level bisnis kita, dan juga bagian dari kewajiban kita sebagai warga negara. Terima kasih ke Bu Armelia, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran di setiap aktivitasnya, dan kita bisa memulai malam ini dengan materi wajib pajak orang pribadi. Silakan Pak Faisal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Pak Taufik yang sudah memberikan sambutannya pada kita semua. Nah, untuk agenda selanjutnya kita akan langsung mulai ya, karena mungkin waktunya mungkin eh, tidak terlalu panjang. Jadi untuk pembahasan materi kita ini nanti akan kita bagi dua sesi ya. Insya Allah nanti sesi pertama Bu Armilia akan menjelaskan nanti kurang lebih 45 sampai sejam ya Bu ya. Nanti setelah itu akan kita lanjutkan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya dengan melalui tanya jawab. Oke. Nah, sebelum kita mulai pemaparan dari Bu Nurul Armilia, di sini akan kita sampaikan sedikit ya profil daripada Bu Nurul. Beliau berdomisili di Malang, kemudian pengalaman beliau cukup banyak ya. Kalau kita lihat di sini dari CV beliau, eh, mungkin mulai kerjanya dari akunting dulu ya, sampai mungkin teman-teman bisa lihat, bisa baca di sini. Terakhir beliau sekarang menjabat sebagai fungsional penyuluh pajak ahli muda Kanwil DJP Jawa Timur 3 dari 2023 sampai sekarang. Beliau lulusan daripada Universitas Brawijaya S1 Ekonomi Akuntansi 2006 sampai 2020. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak, bisa mengambil ilmu yang akan disampaikan oleh Bu Nurul dan dapat bermanfaat buat kita semua. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan kepada Bu Nurul. Mangga Ibu. Ya, terima kasih Pak Faisal, Pak Taufik. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Halo, bisa terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih. Em, karena katanya tak kenal maka tak sayang, malah tadi udah sempat dikenalin. Saya Armilia, saat ini menjabat bekerja sebagai penyuluh pajak di kantor pajak. Malam hari ini yang pertama akan sharing tentang kewajiban hak dan kewajiban perpajakan dari orang pribadi. Izin untuk share screen ya. Silakan Bu. Baik, apakah dapat terlihat dengan jelas layarnya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Terlihat, Bu. Ya, nanti kalau misalnya suara saya tiba-tiba hilang atau slide-nya nggak gerak, boleh langsung unmute aja ya. Baik, terima kasih. Izin untuk memulai sesi malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, malam ini kita akan membahas terutama tentang pajak penghasilan dari orang pribadi. Nah, karena kita membahas tentang orang pribadi, tentang pajak penghasilan, jadi subjek pajaknya ini sebenarnya siapa? Subjek pajak ini adalah
bisa dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah dalam negeri, yang kedua adalah luar negeri. Nah, kalau yang dalam negeri ini ternyata nggak cuma WNI aja, WNA juga bisa. WNA juga bisa termasuk sebagai subjek pajak dalam negeri. Nah, kalau WNI kan udah jelas ya, kalau WNA ini syaratnya adalah yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam suatu tahun pajak ada di Indonesia dan punya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, kalau yang subjek pajak luar negeri juga sama, ternyata nggak cuman WNA aja, ada WNI juga. Nah, siapa? Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, warga negara asing yang ada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian WNI yang ada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status luar. Nah, kapan mulai dan berakhirnya kewajiban perpajakan tersebut? Kalau untuk orang pribadi, ini dimulai ketika dilahirkan, berada, berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jadi, mana yang lebih dulu antara ini? Kemudian berakhir ketika meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Kayak contohnya ini, Ivan Gunawan mungkin familiar ya. Itu kan infonya mau pindah tuh keluar dari Indonesia, mau pindah ke warga negaraan. Nah, kayak gitu berarti em, kewajiban perpajakan beliau berakhir gitu. Terus WNA yang ada di Indonesia nggak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Yaitu saat orang pribadi tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir ketika tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan. Nah, sebenarnya ada yang juga bukan subjek pajak. Jadi walaupun beliau adalah orang pribadi, WNI atau WNA memenuhi syarat, tapi nggak termasuk jadi subjek pajak, yaitu pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan WNI, di Indonesia nggak nerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, dan negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Jadi kayak diplomat gitu kan antar negara. Nah, itu bukan subjek pajak. Jadi walaupun tinggal di Indonesia, tapi bukan subjek pajak. Termasuk juga pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional di mana Indonesia menjadi anggotanya. Syarat lainnya sama, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk dapat penghasilan lain dari Indonesia. Nah, kalau tadi ada subjeknya, sekarang objeknya. Karena kita ngebahasnya pajak penghasilan, otomatis objeknya adalah penghasilan. Nah, ini em, sudah dikunci sama undang-undang bahwa ada yang seperti subjek pajak, ada objek pajak, ada juga yang dikecualikan dari objek pajak. Jadi, nggak semua penghasilan sebenarnya jadi objek pajak. Nah, untuk objek pajak sendiri itu ada dua. Yang pertama, dikenakan pajak tidak final atau tarif umum pasal 17. Kalau untuk yang pegawai ini akan sangat familiar. Kemudian ada juga yang dikenakan pajak bersifat final, di mana pajak yang bersifat final dan yang dikecualikan dari objek pajak itu tidak digabung dengan penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif umum. Jadi perhitungannya lain, dipisah. Nah, ini yang dikunci oleh undang-undang. Jadi penghasilan ini definisinya apa? Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya bercandaannya kayak, misalnya apa ya, dapat dari pesugihan, jaga lilin gitu, itu bisa dikenain pajak ya karena definisinya dengan nama dan dalam bentuk apapun kayak nggak ada yang bisa dikeluarkan gitu kan dari definisi itu. Jadi semua penghasilan nih dikenai pajak penghasilan gitu kan, kecuali tadi ya yang bukan, yang dikecualikan. Nah, apa aja yang jadi objek pajak? Ini diantaranya ada penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Ini sangat familiar ya. Intinya penghasilan yang kita dapat sebagai imbal balik gitu kan. Kemudian hadiah dari undian,
atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, laba usaha, lalu juga bunga, dividen, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kemudian keuntungan karena pembebasan utang, selisih lebih penilaian kembali aktiva, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak, imbalan bunga. Nah, ini sebanyak ini nih, penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, lalu ini adalah objek pajak yang dikenai PPh final. Yang tadi ngehitungnya itu nggak boleh digabung gitu kan, harus dipisah. Yaitu bunga deposito dan tabungan, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham, transaksi penjualan saham, transaksi pengalihan harta, dan penghasilan tertentu lainnya. Nah, definisi dikenai PPh final ini adalah, kenapa dibilang final? Karena dia dikenai pajak tuh satu kali aja ketika transaksi itu terjadi. Jadi langsung. Jadi kalau misalnya mungkin Bapak Ibu pernah nonton iklan di TV, iklan kayak kuis-kuis gitu kan. Terus ada kalimat yang pajak hadiah, maaf, pajak undian ditanggung pemenang gitu. Nah, itu apa namanya? Ketika kita dapat si hadiah undiannya itu sudah bersih dipotong pajak gitu karena langsung dikenakan saat itu juga. Itu kalau misalnya agak bingung definisi final sama nggak final. Nah, kalau final tuh perlakuannya seperti itu. Duh, maaf ya. Lagi flu berat ini. Izin lanjut. Nah, kalau tadi ada yang bukan yang tadi adalah objek pajak, ini yang bukan objek pajak. Jadi em, ada bantuan atau sumbangan yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah, kemudian juga harta hibah dan juga waris itu bukan objek pajak. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu pernah nerima surat cinta atau kalau secara perpajakan istilahnya SP2DK, surat permintaan penjelasan data dan keterangan, ada tambahan harta gitu kan. Ternyata setelah dicek itu adalah harta hibah atau waris gitu kan yang atas nama kita gitu. Cuman nggak kita laporin di SPT tahunan karena kita pikir ya kan bukan objek pajak, kenapa harus dilaporkan kayak gitu kan. Nah, tapi ternyata tetap akan dihimbau, dikirimin surat cinta itu tadi, dihimbau untuk dilaporkan. Karena sebenarnya ketika melakukan pelaporan SP tahunan itu ya sudah hanya melaporkan saja gitu kan. Dan juga nggak cuma harta, tapi juga utang, anggota keluarga, dan lain-lain gitu. Jadi di sini harta hibah ini yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. 1 derajat ini dalam artian dari orang tua ke anak gitu. Kalau dari kakek ke orang tua ke cucu itu udah 2 derajat gitu. Kalau 1 derajat tuh ya cuman satu tingkatan aja. Terus em, harta hibah yang diterima oleh badan keagamaan juga, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Nah, lalu ada juga penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Ini ada bintang-bintangnya, nanti kita bahas di slide berikutnya. Terus ada juga dividen. Dividen ini kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang em, melakukan transaksi saham, kemudian mendapatkan dividen. Nah, sebenarnya dari dividen itu bisa memilih mau dikenai pajak PPh final atau mau bebas atau dividen sebagai bukan objek pajak. Nah, nanti kita jelaskan gimana caranya supaya nggak perlu bayar pajak kalau dapat dividen. Lalu bagian laba atau SHU, beasiswa, kemudian bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BPJS, sisa lebih lembaga sosial atau keagamaan yang ditanamkan kembali. Nah, ini yang bukan objek pajak. Nah, ini terkait dengan natura dan kenikmatan. Jadi kalau natura ini em, apapun yang diterima yang bukan uang. Jadi misalnya dapat kayak hadiah gitu ya dari perusahaan gitu kan. Terus kenikmatan ini adalah fasilitas, misalnya sebagai direktur, terus dapat fasilitas misalnya pelayanan kendaraan dan sopir gitu. Nah, itu adalah natura dan kenikmatan. Nah, natura dan kenikmatan ini sebenarnya bukan objek pajak. Kalau berupa makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Jadi diterima oleh seluruh pegawai.
Kemudian yang disediakan di daerah tertentu disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Misalnya kayak kalau bekerja di daerah remote atau daerah tambang, itu kan butuh kayak safety ya, APD gitu kan. Nah, itu em, walaupun yang nerima nggak seluruh pegawai, tapi kan karena untuk keamanan dalam pelaksanaan pekerjaan, nah itu bisa juga dianggap sebagai natura dan kenikmatan yang bukan objek pajak. Lalu yang bersumber dari APBN, APBD, dan APBDes, dan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Nah, sebenarnya dari semua penghasilan yang kita terima, itu ada PTKP-nya. PTKP ini adalah penghasilan tidak kena pajak. Nah, jadi kalau misalnya untuk karyawan, kita bicara untuk karyawan dulu nih yang pertama, itu kalau misalnya untuk beliau pribadi, satu orang, em, punya PTKP 54 juta 1 tahun. Jadi cara ngitungnya itu adalah, misalnya gaji 1 bulan itu ada 5 juta. 5 juta dikali 12 bulan, kan 60 juta ya. 60 juta inilah yang dikurangkan dengan 54 juta. Nah, baru selisihnya itu yang kita kali dengan tarif. Yang kita kali dengan tarif pajak gitu. Jadi, nggak langsung dari penghasilan setahun terus langsung kita kali tarif. Nggak, ada penghasilan tidak kena pajaknya. Jadi ada pengurangnya. Kemudian, kalau misalnya beliau sudah menikah, maka statusnya akan berubah jadi K0 atau kawin dengan tanggungan nol. Itu PTKP-nya bertambah juga 4.500.000 dalam 1 tahun. Jadi kalau tadi penghasilan 5 juta per bulan, 1 tahun 60 juta, maka akan dikurangi dengan 58.500.000. Maka yang akan dikali tarif pajak adalah 1.500.000 gitu. Nah, ini bisa bertambah terus sampai dengan tanggungannya 3. Nah, setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang. Jadi, sedarah ini ya kayak tadi ya, orang tua ke anak gitu. Nah, semenda ini misalnya dari saya ke mertua gitu, jadi miring ya, itu semenda. Nah, terus dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang jadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Nah, nanti tanggungan ini akan menambah angka di belakang tadi. Misalnya statusnya menikah berarti kan K0 karena nggak ada tanggungan. Nah, karena kalau punya anak nanti statusnya jadi K1, K2, maksimal K3. Punya anak 3 itu masih jadi pengurang pajak. Atau kalau misalnya masih single, itu TK, tidak menutup kemungkinan status tanggungannya ada, nggak cuma nol. Walaupun belum tentu anak nih. Bisa jadi orang tua. Kalau misalnya orang tuanya ini sudah pensiun, sudah nggak punya penghasilan dari mana-mana, dan memang menjadi dalam tanda kutip, tanggungan kita nih sebagai anak. Nah, itu bisa menjadi tanggungan, maka statusnya akan TK2 gitu. Termasuk juga misalnya, maaf yang statusnya single parent gitu, itu kan status menikahnya TK ya, tidak kawin. Tapi misalnya ada anak atau menanggung orang tua, nah itu nanti bisa jadi statusnya akan TK1, TK2 gitu. Nah, ini tadi untuk lebih rigidnya. Jadi kalau sebenarnya kalau misalnya masih single, penghasilan per bulan 4.500.000 ya berarti tidak ada pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan beliau setiap bulan gitu. Nah, ini karena di Indonesia menganut sistem perpajakan itu 1 unit keluarga, em, jadi wanita wanita yang sudah menikah itu penghasilan atau kerugiannya dianggap jadi satu sama suaminya. Kecuali kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang lapor SP tahunan itu suka ada pilihan dia HB, PH sama MT. Nah, HB ini artinya hidup berpisah gitu. Jadi memang sudah bercerai, maka secara status perpajakan juga nggak bersama lagi gitu kan, udah masing-masing. Termasuk juga PH ini pisah harta, kayak itu Harvey Muiz tuh sama Sandra Dewi kan katanya melakukan perjanjian pisah harta ya. Nah itu
atau Rizky Bilar sama Lesti. Nah, itu berarti mereka melakukan kewajiban perpajakannya masing-masing, nggak bergabung menjadi satu di kepala keluarga. Terus ada juga MP atau memilih terpisah. Jadi sebenarnya secara pernikahan masih menikah nih gitu kan. Cuman memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah. Bisa jadi karena keduanya masing-masing bekerja gitu. Atau ya mungkin ada pertimbangan lain gitu kan. Kenapa? Nah, untuk yang tiga ini itu baru secara sah dan legal itu melakukan kewajiban perpajakannya terpisah suami sendiri, istri sendiri gitu. Nah, untuk anak yang belum dewasa ini masih sama ikutnya ke kepala keluarga nih ke bapak. Itu kriterianya adalah yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah gitu. Jadi ini kalau misalnya umurnya 17 tahun tapi sudah pernah menikah ya berarti sudah dianggap sebagai kepala keluarga sendiri ya otomatis. Jadi nanti kewajiban perpajakannya udah sendiri, udah masing-masing. Nah, ini contohnya, misalnya em, Bapak A punya istri, tanggungan anaknya 4. Nah, istrinya ini bekerja dari satu pemberi kerja, tapi sudah dipotong PPh 21-nya di pemberi kerja tersebut. Nah, maka Bapak A, PTKP-nya adalah 54 juta dari beliau sendiri. Kemudian 4.500.000 ini untuk status istrinya, status menikah. Lalu anak, walaupun anaknya 4, tapi kan yang boleh cuma 3 ya, jadi pengurang pajak. Jadi 3. Di sini 3 kali 4,5. Di total, nah ini adalah maksimal PTKP di Indonesia untuk satu keluarga adalah 72 juta. Nah, gimana kalau misalnya si istri tadi belum dipotong nih? Pada saat pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja diberikan PTKP sebesar 54 juta. Nah, jadi sebenarnya karena suami istri satu satu keluarga ya. Jadi PTKP-nya kan udah jadi satu di sini nih, tadi 72 juta. Tapi ternyata sama pemberi kerja itu si istri tadi dikasih PTKP sendiri. Nah, kalau perempuan itu mostly statusnya akan selalu TK 0. Nah, karena TK 0 maka dianggap single terus ya secara perpajakan. Itu punya PTKP sendiri 54 juta. Nah, ketika si perusahaan istri, di mana istri bekerja tadi mengenakan istri dengan PTKP 54 juta sendiri, padahal harusnya gabung sama suaminya. Nah, nanti di akhir tahun itu harus dilakukan penghitungan ulang antara penghasilan suami dengan penghasilan istri. Nah, ketika dilakukan penghitungan ulang, nanti karena penghasilannya digabung antara suami dan istri, maka nanti PTKP-nya juga digabung. Jadinya 72 plus 54. Jadinya 126 juta. Ini PTKP-nya. Nah, nanti tinggal penghasilan keduanya ketika digabung. Apakah lebih besar dari 126 juta atau lebih kecil? Ketika lebih kecil atau sama dengan, ya berarti tidak ada PPh 21 yang dipotong. Nah, perhitungan besarnya PTKP ditentukan menurut keadaan dari wajib pajak di awal tahun pajak atau di awal bagian tahun pajak. Jadi, dikenakannya itu di 1 Januari. Nah, misalnya di tanggal 1 Januari 2021, Bapak B statusnya menikah dengan tanggungan satu orang anak. Apabila anak kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2021, maka besarnya PTKP yang diberikan pada Bapak B untuk tahun pajak 2021 itu tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan satu anak. Karena anak yang kedua lahirnya itu setelah 1 Januari 2021. Jadi nanti statusnya Bapak B ini masih K1. Kecuali nanti di 2022 itu statusnya akan menjadi K2 karena ada anak keduanya gitu. Nah, itu tadi kalau misalnya untuk karyawan. Nah, gimana dengan usahawan? Nah, sebelumnya untuk usahawan itu nggak ada PTKP gitu kan. Pukul rata langsung omset kali 0,5% gitu. Nggak peduli nih keadaannya gimana gitu kan. Nah, karena agak nggak fair ya, akhirnya di tahun 2021 itu ada Undang-Undang Nomor 7 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Di situ diatur PTKP baru untuk usahawan. Nah, bagi usahawan orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu nih, atau lebih familiar dengan WPOP PP 23 yang tadi biasanya omset kali 0,5%, berarti itu penghasilannya
maksimal 4,8 miliar per tahun, itu dengan peredaran bruto sampai 500 juta setahun itu nggak dikenai PPh. Jadi bagi Bapak dan Ibu sekalian yang status usahanya melekat di NPWP orang pribadi ya, nggak punya badan, nggak berbentuk badan, ini kalau misalnya omsetnya satu tahun nggak sampai 500 juta atau maksimal 500 juta, itu nggak wajib bayar pajak gitu. Jadi bayar 0,5% kali omset itu setelah lewat dari 500 juta. Kecuali memang pengennya ini ya, apa namanya, urunan bayar pajak gitu supaya dinikmati oleh 275 juta penduduk Indonesia melalui fasilitas umum yang dinikmati bersama. Nah, monggo tetap bayar pajak gitu. Nah, ini ilustrasinya nih. Misalnya Bapak A ini punya usaha toko kelontong di tahun 2022, karena kan tadi aturannya baru ada di tahun 2021 ya. Nah, misalnya ini karena buat ngegampangin penghitungan aja. Tiap bulannya itu omsetnya 100 juta nih ceritanya. Nah, nanti kalau misalnya sebelum ada undang-undang HPP tadi, tiap kali 100 juta beliau akan kena PPh, ya PPh final 0,5% dari 100 juta yang mana adalah 500 ribu. Nah, karena tadi omset sampai dengan 500 ribu nggak wajib bayar pajak, maka beban pajak yang harus dibayar Tuan A jadi berkurang 2,5 juta nih. Nah, ini kan kalau sebelumnya 0,5% kali omset ya. Jadi dari Januari itu udah kena 500 ribu, 500 ribu, 500 ribu, 500 ribu, 500 ribu. Nah, jadi bayar pajaknya setahun 6 juta. Dengan catatan penghasilan per bulan 100 juta kena PPh-nya 0,5%. Nah, dengan adanya PTKP orang pribadi untuk usahawan tadi, jadinya dari Januari sampai Mei nggak perlu bayar PPh satu karena masih di bawah 500 juta. Bayarnya ketika udah lewat dari 500 juta omsetnya gitu. Nah, jadinya kalau dalam kasus Bapak A ini, beliau bayar pajaknya jadinya 3,5 juta tahun. Nggak Hmm. jadi 6 juta. Nah, ini em, jadi untuk pengurang pajak itu ada macam-macam gitu kan. Selain PTKP, selain zakat, ada juga namanya kredit pajak. Nah, jadi kredit pajak ini adalah pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri ataupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, itu bisa dikreditkan terhadap pajak yang terutang di akhir tahun pajak yang bersangkutan. Misalnya apa? Nah, jadi ada PPh pasal 21, 23, 24 ini. Yang mana ada bukti potongnya ya. Jadi kita mengurangkan dengan kredit pajak yang tadi nggak serta-merta suka-suka kita gitu. Cuma emang ada buktinya gitu. Kalau udah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Nah, ini contoh penghitungannya. Misalnya di akhir tahun pajak itu kita punya utang pajaknya 80 juta. Jadi harusnya ternyata PPh yang harus kita bayar tuh 80 juta misalnya. Nah, terus ada kredit pajak nih. Kita ternyata sudah dipotong dari pekerjaan, PPh satu 5 juta. Sudah dipungut oleh pihak lain nih, mungkin ada transaksi jual beli 10 juta, PPh dua. Terus ada pemotongan pajak dari modal, PPh tiga ini 5 juta. Ada penghasilan kita yang bersumber dari luar negeri dan sudah dipotong di luar negeri, pasal 24, 15 juta. Ada juga angsuran PPh lima yang udah kita cicil sendiri 10 juta. Nah, maka kelima ini akan menjadi kredit pajak dari PPh terutang tadi. Akhirnya, PPh terutang kita yang harus dibayar itu nggak lagi 80 juta, tapi karena dikurangkan dengan 45 juta ini, maka jadi 35 juta itu. Ini yang untuk kredit pajak. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tarif pajak. Jadi, tarif pajak ini tadi seperti sudah sempat disinggung, ada tarif umum, ada tarif khusus atau final. Nah, kalau tarif umum ini em, itu biasanya jauh lebih populer ya karena banyak yang
bekerja di perusahaan juga. Nah, kalau statusnya pegawai atau karyawan itu ya udah pasti kena sih tarif umum ini pasal 17. Nah, kalau yang tarif khusus itu ada yang 4 ayat 2 yang tadi PP 23, wajib pajak UP PP 23, ada juga yang pasal 15. Nah, nanti ketika dikalikan dengan tarif, nanti akan diketahui lah PPh terutangnya berapa. Lalu si PPh terutang tadi dikurangi dengan kredit pajak seperti contoh yang tadi udah disinggung, nanti akan menjadi possibility-nya dua, apakah akan lebih bayar atau kurang bayar. Kalau kredit pajaknya lebih besar, berarti akan lebih bayar. Kalau kredit pajaknya lebih kecil, kayak tadi 80 dikurangi 45, berarti kan tinggal 35. Nah, itu jadi kurang bayar. Nah, ini gambaran umum menghitung PPh. Jadi, jumlahkan seluruh penghasilan bruto dalam 1 bulan. Atau kalau ini kasusnya 1 tahun ya. Terus, tentukan penghasilan netonya dengan dikurangi dengan PTKP. Nah, nanti setelah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP tadi, statusnya apa, itu dapatlah namanya penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini dikali dengan tarif, dapatlah PPh terutang. PPh terutang nanti dikurangi dengan kredit pajak, misalnya ada. Barulah ketahuan PPh yang harus dibayar berapa. Nah, untuk tarif pasal 17 sendiri, ini ini tarif lapisan tarifnya. Maaf ya. Jadi untuk penghasilan kena pajak ini semakin besar penghasilan, semakin besar kena pajaknya gitu. Jadi untuk penghasilan sampai dengan 60 juta ini kena tarif 5%. Tapi again 60 juta di sini nih setelah dikurangi PTKP ya. Jadi nggak 5 juta per bulan kali 12 bulan 60 juta langsung kena 5%. Nggak. Dikurangi dengan PTKP dulu. Jadi kalau tadi dikurangi PTKP-nya statusnya single TK 0 54 juta, maka yang dikali 5% ini adalah selisihnya, yang mana adalah 6 juta tadi. Nah, kalau misalnya setelah dikurangi dengan PTKP masih di atas 60 juta, barulah itu yang dikenai lapisan tarif kedua yang 15%. Dan begitu seterusnya. Nah, ini kenapa berwarna kuning sama hijau? Yang kuning ini tadinya sebelum ada UU HPP 2021 itu hanya sampai dengan 50 juta. Nah, terus diperbesarlah lapisan tarifnya jadi sampai dengan 60 juta. 5%. Nah, kalau berarti kan kok tadinya penghasilan di atas 50 juta itu udah kena di 15%. Nah, setelah diubah jadinya sampai dengan 60 juta nih masih kena 5%. Lalu tadinya itu lapisan paling tinggi hanya di atas 500 juta. 30% itu adalah tarif paling tinggi. Tapi ya itu dirasa tidak adil bagi yang penghasilannya makin besar. Kenapa nggak kena pajak lebih besar gitu. Akhirnya dibuatlah lapisan tarif baru dengan penghasilan di atas 5 miliar itu kena 35%. Nah, ini adalah contoh penghitungannya. Misalnya setelah dikurangi PTKP, itu penghasilan kena pajaknya 6 miliar. Misalnya ya. Nah, maka pajak penghasilan yang terutang itu adalah kita ambil dulu lapisan tarif pertama, 60 juta. 60 juta dikali 5% itu 3 juta. Ini 60 juta ini bagian dari 6 miliar ini ya. Nah, lalu kita ambil lapisan tarif kedua. Di sini tadi disebutin lapisan tarif kedua itu sampai dengan 250 juta. Nah, karena 60 jutanya sudah kena di lapisan pertama, maka selisihnya yang dikenai di lapisan tarif kedua adalah 190 juta. 250 juta dikurangi 60 juta. Nah, jadi yang kena lapisan tarif kedua adalah 190 juta. 190 juta dikali 15%, hasilnya 28.500.000. Lalu lapisan tarif ketiga itu adalah 500 juta.
Nah, sama ya 500 juta karena udah dikenai lapisan tarif pertama 60 juta, lapisan tarif kedua 190 juta, maka yang dikenai di lapisan tarif ketiga itu adalah selisihnya, yang mana adalah 250 juta. 250 juta dikali 25%, sama dengan 62.500.000. Lalu lapisan tarif berikutnya yang keempat itu sebenarnya adalah penghasilan sampai dengan 5 miliar. Nah, 500 jutanya udah kena di lapisan tarif pertama, kedua, dan ketiga. Maka selisihnya 4,5 miliar itu dikenakan di lapisan tarif keempat. Kali 30%, jadi 1.350.000.000. Lalu, karena penghasilan beliau adalah 6 miliar, maka yang di atas 5 miliar masih ada 1 miliar, itu dikenai lapisan PPh tarif tertinggi, yaitu 35%. Maka hasilnya 350 juta. Nah, jadi bayangkan dengan penghasilan kena pajak 6 miliar setelah dikurangi PTKP nih, beliau akan kena pajak sebesar 1.794.000.000. Wow, Wow, banyak ya. Kerasa sih ini sih. baik ya Bu ya ke pemerintah ya. Aduh, pengen punya penghasilan gede harus siap bayar pajak gede banget. Hmm. Nah, itu tadi Pak eh, Faisal tuh siap. mari kita aminkan amin. Amin. Nah, ini adalah karena PPh ini kan jenisnya paling banyak ya di antara pajak-pajak yang lain, jenis-jenis pajak yang lain. Nah, sebenarnya di PPh ini ada apa aja sih? Ada PPh 4 ayat 2 ini untuk penghasilan bersifat final. Terus ada pasal 21 yang tadi kita hitung, penghasilan dari pekerjaan. Pasal 22 ini impor atau penyerahan ke pemungut. Ini biasanya kalau Bapak dan Ibu mengadakan transaksi jual beli, terutama dengan instansi pemerintah atau bendahara. Terus PPh 23 ini untuk penghasilan atas modal atau dari jasa. Nah, PPh 23 ini adalah negatif list dari PPh 21. Jadi kalau udah kena PPh 21 nggak kena PPh 23 gitu. Saya 23 ini agak agak rancu nih karena harus em, di negatif listkan dulu dari PPh 21 apakah dikenai PPh 21, kalau tidak baru kena PPh 23. Lalu ada PPh 25 untuk angsuran PPh per bulan. Terus 26 wajib pajak luar negeri. 29 ini kalau misalnya kurang bayar. Ntar izin minum dulu. Bu, yuk siapa yang merasa belum bayar pajak? Nah, jadi kalau untuk angsuran PPh 25 ini, itu misalnya nih, Bapak dan Ibu ada yang punya badan, punya perusahaan ya. Nah, terus perusahaannya ini ternyata di akhir tahun kurang bayarnya 12 juta nih. Kan kerasa ya kalau 12 juta sekali bayar gitu kan. Nah, that's why kenapa ada fasilitas namanya PP 25 ini untuk mengangsur atau mencicil. Jadi, karena di tahun sebelumnya nih kita udah kena kurang bayar 12 juta yang harus kita bayar satu kali gitu kan. Nah, supaya tidak memberatkan, akhirnya yang di tahun ini kita cicil nih mulai Januari 1 juta, Februari 1 juta gitu kan. Nanti di akhir tahun tetap 12 juta kan. Nah, cicilannya itu tadi yang diistilahkan dengan angsuran PPh 25. Nah, ini adalah beberapa jenis pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Kayak PPh pasal 21 ini dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu adalah karyawan atau misalnya melakukan em, servis gitu kan, servis AC, servis CCTV, nah itu kan dapat penghasilan. Nah, penghasilannya itu dikenai PPh 21 oleh yang memberi kerja gitu kan, yang ngasih kerjaan nih, yang motong nanti, motong PPh 21-nya. Terus PPh 22 ini atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang. 23 ini pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, dividen, sewa, royalti, dan jasa lain selain objek PPh pasal 21.
Terus 4 ayat 2 ini sehubungan dengan jasa tertentu biasanya sih jasa konstruksi, sewa tanah bangunan, pengalian hak atas tanah atau bangunan, hadiah undian, dan lain-lain. Nanti kita bahas satu-satu nih per per PPH, per jenis. Nah, yang pertama adalah PP pasal 21 dulu. Ini kan sehubungan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, ini bisa berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai ataupun bukan pegawai. Termasuk juga honorarium atau pembayaran lain sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas gitu. Jadi kalau misalnya kayak freelance atau dokter, nah itu atau teknisi, nah itu juga termasuk. Kemudian pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, PP pasal 21 yang telah dipotong ini disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi, misalnya saya pemberi kerja nih, saya bagian keuangan dari suatu perusahaan. Nah, perusahaan saya ini kan punya banyak karyawan. Nah, karyawannya tadi saya potong tiap bulan nih dari penghasilannya, PPh 21-nya. Nah, untuk PP 21 di bulan Februari ini, saya harus setor ke negara itu maksimal tanggal 10 Maret. Jadi di bulan berikutnya, setelah bulan transaksi ini berakhir gitu kan. Nah, nanti saya laporkan di SPT Masa PPh 21. Masa itu artinya bulanan. Jadi SPT itu ada yang dilaporkan per bulan, ada yang per tahun. Kalau per tahun, of course berarti setahun sekali ya. Nah, kalau masa ini ya literally tiap bulan. Berarti 12 bulan saya harus lapor SPT Masa PPh 21. Nah, SPT Masa PP 21 ini boleh dilaporin paling lambat tanggal 20 Maret kalau untuk transaksi bulan Februari gitu. Nah, tapi em, ini masih salin dia yang lama. Per tahun ini, per Januari kemarin itu berubah tanggalnya jadi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi paling lambat 15 Maret. eh, Setor dan lapor. Jadi bayar dan lapor jadi satu di tanggal 15 Maret gitu. Nih nanti saya revisi ya izin slide-nya. Nah, siapa aja sih yang bisa motong PPh 21 ini? Adalah pemberi kerja yang pertama. Bisa pemberi kerja ini boleh orang pribadi juga, bisa tentu juga bisa perusahaan, termasuk cabang perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, tunjangan honorarium dan pembayaran lain. Lalu bendahara pemerintah, dana pensiun, BPJS tenaga kerja, lalu badan yang membayar pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan penyerahan jasa, kemudian adalah penyelenggara kegiatan. Nah, yang nerima itu siapa? Bisa pegawai tetap maupun tidak tetap. Bisa jadi bukan pegawai ini kalau misalnya kayak perusahaan saya gitu kan hire pihak ketiga untuk misalnya servis AC atau pasang AC. Nah, itu kan bukan pegawai dari perusahaan saya. Nah, maka itu adalah si orang yang servis AC tadi itu istilahnya bukan pegawai. Lalu mantan pegawai ini clear ya yang pernah bergabung tapi sudah tidak lagi. Terus penerima uang pesangon, anggota dewan komisaris atau pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai, lalu juga peserta kegiatan. Bisa peserta lomba, rapat, sidang, kepanitiaan, pelatihan. Nah, ini kalau dapat penghasilan biasanya kalau datang ke acara tersebut kan dapat kayak honor atau uang saku. Nah, itu juga termasuk. Nah, perhitungannya PP 21 ini dasar pengenaan pajak atau DPP dikali tarif. Tadi tarifnya udah sempat disinggung. Nah, ini per 2022 itu ada peraturan baru namanya TER. Jadi TER ini singkatan dari tarif efektif rata-rata. Tarif efektif rata-rata ini dibagi dua, ada yang bulanan, ada yang harian. Kalau bulanan ini dikenakan atas penghasilan yang diterima per bulan. Sementara selain penghasilan yang diterima per bulan, itu dikenai tarif efektif harian.
misal mingguan, maka penghasilan per minggu tadi dibagi 7 supaya tahu penghasilan per harinya berapa. Begitupun dengan penghasilan per 2 mingguan misalnya. Dibagi 14 supaya tahu penghasilan per harinya berapa. Jadi, selain yang penghasilan bulanan, itu dikenai TER harian. Nah, TER bulanan ini triggernya tetap adalah tadi status PTKP. Jadi kalau PTKP-nya tidak kawin tanggungan 0, tidak kawin 1 tanggungan, dan kawin dengan 0 tanggungan, maka ikut dengan tarif TER A. Begitupun untuk yang statusnya tidak kawin tanggungan 2, kawin tanggungan 1, dan tidak kawin tanggungan 3 atau kawin tanggungan 2, itu nanti ikut tarif TER B. Dan maksimal yang kawin tanggungan 3 itu ikut tarif TER C. Ini kenapa kita harus classified ke A, B, atau C, karena nanti dengan penghasilan yang sama, tarifnya beda. Jadi ini em, bisa dibilang cara penghitungan pajak yang baru di luar tarif pasal 17, yang tadi 5%, 15%, yang progresif tadi ya. Nah, ini adalah cara penghitungan pajak yang lain. Nanti di akhir ada kenapa gitu kan, biar nggak bingung. Lalu, untuk yang penghasilan selain per bulan, itu dikenai TER harian. Nah, TER harian ini diklasifikasinya dua. Yang pertama adalah kalau penghasilan per harinya kurang dari atau sama dengan 450.000, itu tarifnya 0. Jadi sebenarnya ya nggak kena gitu kan. Tapi karena tidak ada istilah tidak dikenai PPh, maka dikenai tarif 0. Terus untuk penghasilan di atas 450.000 sampai 2,5 juta per hari, itu kena TER hariannya 0,5%. Nah, lalu gimana dengan penghasilan di atas 2,5 juta per hari? Nah, nanti ada di slide berikutnya. Nah, ini untuk TER A, untuk yang PTKP-nya TK0, terus TK1 sama K0, ini di sini ada nih, em, nomor 1, sama ya tadi PTKP, PTKP per bulan itu kan 4.500.000. Nah, kalau masuk di TER A, penghasilan sampai dengan 5.400.000 per bulan, itu tarifnya 0. Jadi baru kena tarif itu kalau di atas 5.400.000. Ini untuk yang TER A. Ini kalau mau gampang lihat aja nomor satunya. Di TER B, itu yang kena pajak itu adalah yang di atas 6.200.000. Kenapa? Karena tanggungannya lebih banyak. Statusnya TK2, tidak kawin tanggungan 2, kawin tanggungan 1. Nah, jadi sebenarnya semakin banyak tanggungan, em, katakanlah negara paham gitu, kalau beban hidup kita nih makin banyak gitu kan. Jadi akhirnya yang nggak dikenai pajak juga jumlahnya lebih banyak gitu kan. Untuk penghasilan per bulan sampai dengan 6.200.000 dengan PTKP TK2, K1, terus TK3, K2, ini kenanya 0%. Lalu di TER C dengan tanggungan paling banyak nih K3. Nah, penghasilan sampai dengan 6.600.000 itu nggak kena pajak. 0. Baru kena di atas 6.600.000 gitu. Nah, jadi ini kalau mau gampang per bulan nih, misalnya Bapak dan Ibu ada yang bekerja pada pemberi kerja, tinggal bayangin aja penghasilan per bulannya berapa. Misalnya katakanlah 10 juta, nah carilah yang 10 juta di nomor 7 nih. 10 juta kalau misalnya tanggungannya K3 ya. Menikah dengan 3 tanggungan, maka tarif 10 juta per bulan tadi pajaknya adalah 150.000 karena dikali 1,5% gitu. Ini gampangnya kalau mau ngitung per bulan tuh sebenarnya kita kena pajak berapa sih gitu. Nah, ini skema semoga tidak semakin pusing. Jadi ini sebenarnya em, kayak kalau anak kuliahan mah ini adalah kunci jawaban. Jadi kayak rumus gitu kan. Em, Sebenarnya seseorang itu dikenai PP 21-nya berapa, itu bisa diklasifikasi dulu dari si subjeknya dulu nih. Subjek ini siapa gitu? Apakah pegawai tetap dan pensiunan, PNS, TNI, Polri, pejabat negara pensiunan, anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, pegawai tidak tetap atau honorer P3K,
Lalu bukan pegawai tadi misalnya kayak servis AC, servis CCTV, kayak gitu. Terus peserta kegiatan nih kalau misalnya tadi ikut suatu pelatihan gitu, dapat uang saku. Terus peserta program pensiun yang masih pegawai atau mantan pegawai. Nah, diklasifikasikan dulu subjek pajaknya ini siapa. Nanti yang di kanan ini adalah gimana cara ngitung PPh 21-nya. Nah, jadi kalau untuk pegawai tetap pensiunan, PNS, TNI, Polri, pejabat negara, ini diterapkan setiap masa pajak itu si TER tadi. Jadi penghasilan bruto dikali TER bulanan. Karena diterima penghasilannya per bulan. Tapi nanti untuk di Desember atau masa pajak terakhir, bulan terakhir, itu nanti kita ngitung pakai tarif pasal 17. Yang tadi 5%, 15%. Nah, jangan bingung dulu, nanti kita ada contoh soalnya. Terus, anggota Dewan Komisaris atau pengawas ini diterapkan per masa pajak, jadi nerimanya bulan apa? Misalnya cuma bulan 3 bulanan, berarti Maret, Juni, September, Desember. Nah, itu setiap kali nerima langsung dikali ter bulanan. Nah, lalu untuk yang pegawai tidak tetap, ketika tidak dibayar bulanan, nah tadi kan pertanyaannya kalau lebih dari 2.500.000 pakai apa? Nah, ini. Kayak ngitung pakai norma, penghasilan bruto kali 50% baru dikali tarif pasal 17 gitu. Sama dengan misalnya Bapak dan Ibu yang ada em, freelance atau pekerjaan bebas atau tenaga ahli, itu kan menghitungnya dengan norma. Nah, normanya ini karena normanya ini menyesuaikan apakah termasuk 10 ibu kota provinsi, itu disebutkan nama kotanya apa aja. Surabaya, Jakarta, Makassar, mana lagi ya? Ada 10 kota yang disebutkan. Itu dikenai lapisan tarif norma yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah ibu kota selain 10 ibu kota yang ada di pertama tadi. Nah, yang ketiga itu baru yang di kota lain. Misalnya kayak Malang nih, bukan ibu kota provinsi. Nah, itu berarti ikut yang ketiga. Nah, nanti penghasilan Bapak dan Ibu sekalian dikali norma tersebut. Di norma tersebut nanti ada berapa persennya tergantung kota tadi. Baru dikali tarif pasal 17. Nah, itu mirip cara penghitungannya dengan ini. Lalu, bukan pegawai, diterapkan per masa pajak atau pada saat terutang. Pada saat terutang nih ya ketika transaksinya terjadi. Sama penghasilan bruto kali 50% kali tarif pasal 17. Begitupun dengan yang lain. Jadi ini kayak em, kunci jawaban sih. Harusnya ini memudahkan walaupun terlihat memusingkan. Ini adalah penjelasan dari skema tadi per barisnya. Jadi in detail aja yang ini. Nah, ini ada skema perubahannya dari aturan sebelumnya ke aturan yang baru. Ini sama aturan sebelumnya ke peraturan yang baru. Nanti tambah pusing. Jadi kita ya udah pokoknya pakai aturan yang terbaru aja. Nah, ini 10 UMR provinsi tertinggi di Indonesia tahun 2024. Yang paling tinggi adalah DKI Jakarta dengan UMR per bulan adalah 5.067.381. Dengan UMR tertinggi, bahkan di lapisan tarif terendah TRA yang mana statusnya TK0, tidak kawin tanpa tanggungan pun, dengan UMR tertinggi tersebut tidak dikenai pajak gitu ya. Apalagi di tarif-tarif yang lebih tinggi ini, di TR B maupun di TR C. Kalau di TR A aja udah nggak kena pajak, otomatis di TR B dan TR C juga tidak dikenai pajak. Jadi, atas pegawai dengan penghasilan per bulan sebesar UMR, besarnya pemotongan PPh pasal 21 bulanan menggunakan TER untuk masa Januari sampai November adalah nihil. Kenapa Januari sampai November? Karena di Desember kita ngitung pakai pasal 17. Nah, ini contohnya. Jadi, Bapak R ini kerja di PT ABC, gaji sebulan 10 juta, bayar iuran pensiun 100.000 per bulan. Bapak R menikah dan nggak punya tanggungan. PTKP-nya K0. Nah, ini adalah perhitungan dengan pasal 17 di akhir tahun.
Jadi dengan gaji 10 juta, kemudian kalau misalnya kita bekerja di pemberi kerja itu atau bekerja pada suatu perusahaan itu ada yang walaupun tidak disebutkan di contoh soal, namun diatur dengan undang-undang, itu ada dikenai namanya biaya jabatan, besarannya 5% per bulan atau maksimal 500 5% per bulan atau maksimal 6 juta setahun. Nah, ini ya, 500.000. Kemudian di sini disebutkan ada iuran pensiun 100.000 per bulan. Nah, maka penghasilan bersihnya sebulan itu adalah 9.400.000. Nah, kalau ngitung pakai tarif pasal 17 yang mana PTKP-nya tadi kan 1 tahun ya, maka penghasilannya disetahunkan dulu. 9.400.000 dikali 12, 112.800.000 dikurangi dengan PTKP setahun. Karena statusnya adalah K0 menikah tanpa tanggungan, maka PTKP-nya 58.500.000. Setelah dikurangi, penghasilan kena pajaknya adalah 54.300.000. Nah, ceritanya di sini kan nggak ada kredit pajak nih, maka langsung dengan dikali tarif. Karena masih di bawah 60 juta, berarti masih lapisan tarif pertama, 54.300.000 tadi dikali 5%. Maka dalam 1 tahun, PPh yang terutang adalah 2.715.000. Nah, karena kita setiap bulan itu dipotong pajak, kalau misalnya pegawai-pegawai seperti saya ini, maka 2.715 ini dibagi 12, Januari sampai Desember. Jadi setiap bulan saya kena pajak 226.250 rupiah. 226.250 rupiah. Ini per bulan dari Januari sampai Desember. Nah, setelah ada TER, Januari sampai November itu kita ngitungnya pakai TER. Jadi dengan penghasilan 10 juta, TER-nya itu adalah 200.000 per bulan. Ini bisa dilihat di tabel TER A. Bisa dilihat tabel TER A nomor 9, penghasilan 10 juta per bulan. Itu tarifnya 2%. Nah, maka dari Januari sampai November itu dipotongnya 200.000. Baru nanti di Desember dikurangkan dari setahun harusnya berapa? 2.715.000 dikurangi 2.200.000. Nanti di Desember kenanya 515.000. Nah, jadi ini bedanya yang ngitung sebelumnya dengan tarif pasal 17 per bulannya kena 226.250. Sementara kalau ngitung dengan TER, Januari sampai November kenanya lebih kecil nih 200.000. Tapi nanti di Desember jadinya akumulatif nih selisihnya yang 26.250 ini. Jadi Desember kenanya 515.000. Nah, jadi sebenarnya ngitung pakai TER ini lebih sederhana untuk masa Januari sampai November. Dan dalam setahun total PPh yang dipotong itu nggak berubah, tetap sama kayak tarif pasal sebelumnya. Cuman yang berubah adalah cara penghitungannya aja. Nah, ini adalah beberapa pengurangan yang diperbolehkan terkait penghasilan bruto. Jadi, untuk tadi yang bekerja pada pemberi kerja itu paling banyak 6 juta setahun atau 500.000 per bulan yang diistilahkan dengan biaya jabatan. Kemudian ada iuran pensiun dan hari tua yang dibayar oleh pegawai. Lalu zakat atau sumbangan keagamaan ini juga bisa dikurangkan, tapi syaratnya harus dibayarkan ke lembaga atau badan amil zakat yang disahkan oleh pemerintah. Itu ada daftarnya. Jadi nanti boleh di search yang mana aja yang bisa. Itu ada list yang dikeluarkan tiap tahun dari Kemenak. Nah, terus zakat ini juga bisa dikurangkan sebagai pengurang pajak kalau misalnya selain tadi lembaganya terdaftar disahkan oleh pemerintah, juga ada buktinya. Jadi ketika kita bayar zakat gitu, itu ada bukti yang kita terima gitu. Jadi kita nggak sekedar aku udah bayar zakat loh di misalnya misalnya di Lazisku gitu kan atau di mana. Nah, tapi apa nih dasarnya gitu. Nah, beberapa kesalahan karena biasanya em, nggak nggak apa ya bisa jadi nggak familiar gitu kan nggak disebutkan kadang kita lupa gitu untuk memasukkan unsur biaya jabatan sebagai pengurang tadi
Terus PTKP ini yang mostly seringkali salah sih kalau misalnya untuk para pegawai yang bekerja pada pemberi kerja. Karena ya itu tadi, kadang kalau misalnya kita udah nikah, terus kita pikir ya perusahaan otomatis tahu. Karena kan kita ngundang gitu kan waktu acara nikahan gitu misalnya. Tapi nggak bisa, dari perusahaan tuh harus menerima permohonan resmi nih dari kita bahwa status PTKP saya udah berubah ya. Misalnya saya sudah menikah atau yang lebih ini lagi yang perusahaan mungkin nggak tahu adalah udah ada tanggungan anak gitu kan. Nah, itu bisa dilaporkan ke bagian keuangan atau bendahara perusahaan bila status PTKP-nya sudah tidak lagi TK0. Nah, terus banyak juga yang ngitung TER itu dari Januari sampai Desember, padahal si TER tadi itu dipakainya cuman Januari sampai November aja. Kalau misalnya mau ngitung pakai TER itu ada, kalau nggak bawa tabel contekan tadi, kita bisa masuk di handphone aja, masuk ke browser di kalkulator.pajak.go.id, nanti tinggal dimasukkan penghasilannya berapa. Penghasilannya berapa, terus statusnya apa. Apakah TK, apakah K, nah nanti dihitungin sama dia tarifnya berapa. Oke, jadi di pasal 17 itu masyarakat dengan penghasilan 4,5 juta per bulan dengan status TK0 tadi ya, itu nggak bayar PPh sama sekali. Terus natura atau kenikmatan merupakan objek PPh, jadi bisa dibiayakan oleh perusahaan, bisa dianggap penghasilan sebagai penerima, kecuali tadi misalnya diterima oleh seluruh pegawai, nah itu baru bukan objek pajak. Terus bagi orang pribadi pengusaha yang punya omset setahun sampai 500 juta itu nggak kena PPh juga. Lalu wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima pembagian dividen akan dikenakan tarif PPh 10% final. Nah, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang bertransaksi di bursa saham, terus nerima dividen, itu sebenarnya wajib store sendiri 10% dari nilai dividen tersebut sebagai PPh final. Tapi boleh nggak setor dan legal kalau dividen yang diterima tadi dikembalikan lagi ke bursa. Jadi entah dibelikan saham lagi atau dibelikan suku atau obligasi, pokoknya dikembalikan ke bursa perekonomian Indonesia nih. Nah, itu boleh dan legal untuk nggak bayar si 10%-nya itu tadi. Nah, sebelum masuk ke PPh 22, saya izin stop share screen dulu. Sebenarnya materi hari ini emang sampai PPh 21 dulu. Kita buka dulu sesi diskusi kali ya. Karena kayaknya udah banyak banget materi dalam satu waktu. Semoga bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Oke, terima Puyeng, Bu. kasih Bu, Bu Armilia atas pemaparannya. Cukup banyak ya, dan mungkin teman-teman sebagian mungkin masih banyak yang baru tahu mungkin ya apa itu PPh 21, PPh 22, 23, PPh 17 gitu ya. Ya Pusing kalau maklum Bu, diulang dari sambutan. kerjanya tarik kabel Bu. Udah tarik kabel jadi nggak ngerti. Ya, saya juga kalau nggak kerja di sini nggak ngerti juga sih, Pak. Ruwet macam kabel server. Ruwet pol. Aduh, saya juga pusing tadi dari tadi ngeliatin angka. Saya tadi kayak mau jelasin, ini terlalu banyak gak ya untuk satu waktu? Kayak des 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 des. Ya, eh, paling tidak mungkin teman-teman sudah ada apa pencerahan ya Bu ya. Kan di sini teman-teman selain ada yang teknisi, kemudian ada juga yang teknisi plus pengusaha gitu kan. Di antara teman-teman juga mungkin sebagian ada yang sudah punya badan gitu Bu. Jadi kenapa kita konsen untuk materi perpajakan ini ya supaya teman-teman juga mengerti gitu ya, mengerti dan paham bagaimana alur daripada perpajakan ini. Ya termasuk saya juga sih Bu. Saya jujur kalau PPh 21 ini
bener masih untuk PPA sih masih inilah masih blank sayanya gitu. Makanya alhamdulillah sudah ada sedikit pencerahan gitu ya. Semakin pusing nggak? Sedikit Pak, kurang banyak Pak Faisal berarti baru sedikit Bu katanya. Oke, teman-teman, kita masih punya waktu ya, karena waktu kita sampai jam 9, mangga kalau misalnya teman-teman Izin aktif, Pak, mau nanya kurang bayar sama lebih bayar ya Pak? ini apa untuk wajah wajib pajak Untuk PT, pribadi atau apa? pajak PT contohnya Pak. Nah, itu nanti Pak, itu Kalau masih pribadi sekarang. dulu. Kita fokusnya masih Oh di aman, wajib kalau wajib pajak pajak orang pribadi. pribadi Aman, ya. aman, aman, aman. Kalau untuk badan Aman, nanti aman. insya Allah besok kita akan apa mungkin di next next schedule lah. Hari ini sama besok kita masih membahas apa pajak wajib pajak orang pribadi. Nah gitu. Nah Bu, mungkin saya sedikit mau nanya nih. Kalau dari tadi kan wajib pajak itu banyak ya dari pegawai terus sampai ke bawah itu Bu. Nah kalau wajib pajak untuk pengusaha sendiri itu masuknya di mana Bu? Masuknya tadi yang di usahawan, usahawan ini kan berarti em, mendapat penghasilan dari usaha. Nah, ini bisa dibagi dua nih, Pak Faisal. Apakah orang pribadi atau badan atau dalam bentuk perusahaan. Nah, kalau misalnya tidak ada Ya tadi kalau NPWP, saya lihat nggak ada usahawan tadi. Boleh dibuka lagi ada. slide-nya Bu? Pas kedip paling Pak Faisal nih. Hah? Ada Pak. Bapak mungkin udah berasap jadi. Ada, Bapak Pak. Bu, ketawa. kalau usaha, Bu, kalau usahawan itu Ya, dihitung yang tadi itu Bu, yang K1, K0, K1, K2 atau ngikut di omset saja langsung. omset langsung, Pak Imam. Jadi nggak Oh ada yang di PTKP-nya omset. ya Bu ya. Ada PTKP-nya Langsung. langsung di omset 500 juta tadi. Oke, makasih Bu. Berarti kalau di bawah Nah, 500 sama-sama. nihil berarti ya. Kalau di Ya. bawah Betul. 500 Oke, nihil, makasih. di atas Oke. 500 0,5 gitu. Iya, Ya. Oke, otomatis ya. Nah, siap-siap. jadi karena Siap usahawan Bu. tadi kan Siap. dibagi Makasih antara, Bu. enggak sami-sami. Usahawan tuh kan dibagi antara orang pribadi sama badan nih. Nah, kalau nggak punya bentuk badan, berarti kan melekat di NPWP orang pribadi. Nah, kalau melekat di NPWP orang pribadi tadi ada fasilitas PTKP-nya langsung dari omset sampai Oh, dengan 500 juta. Cuman ini tuh ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Kalau untuk orang pribadi itu 7 tahun. 7 tahun dari sejak NPWP-nya terdaftar atau kalau NPWP-nya baru, peraturan ini kan baru muncul di tahun 2018. mm-mm. Nah, kalau 7 tahun itu berarti di 2024 kemarin habis. Nah, kalau misalnya setelah 2024 habis berarti balik pakai tarif yang pasal 17 lagi gitu. Nah, cuman infonya dari pemerintah ini mau diperpanjang, tapi sampai sekarang nggak ada peraturannya. Jadi teman-teman yang di lapangan juga bingung nih, apakah di tahun ke-8 ini masih bisa pakai yang 0,5% atau enggak gitu. Hmm. Pusing ya, Pak? Hmm. Bu itu maksudnya apa Bu? Ya waktunya habis apa dari pribadi harus jadi badan gitu Bu maksudnya? Habis Bukan, bukan waktu dari, kita. iya bukan dari orang pribadi jadi ke badan nih, Pak Novan. Cuman nanti nggak bisa lagi pakai tarif 0,5%. Jadi kan sebenarnya tarif 0,5% ini fasilitas ya. em, Fasilitas supaya ya satu lebih mudah ngitungnya, dua harusnya kenanya juga lebih kecil gitu kan. Nah, tapi setelah masa waktu pemanfaatannya habis, ini berarti harusnya itu nggak bisa lagi pakai tarif yang 0,5% gitu, Pak. Jadi nanti pakai tarif pasal 17 gitu yang 5% tadi gitu. Jadi balik ke awal yang pakai norma terus kali tarif pasal 17 gitu. Cuman ya itu tadi kalau orang pribadi berlakunya maksimal 7 tahun. 7 tahun ini dihitung paling mundur itu 2018. Nah, kalau dari 2018 sudah memanfaatkan yang 0,5%, maka harusnya di tahun ini tuh sudah baru. Cuman kalau dari hasil wawancara di media-media itu katanya tahun ini mau diperpanjang lagi, tapi sampai sekarang belum ada aturan lanjutannya.
Misalnya, Bapak dan Ibu memanfaatkannya baru di tahun 2020 atau tahun-tahun setelah 2018, tahun ini masih aman, masih bisa pakai yang 0,5%. Itu pun tetap ya dengan omset yang di atas 500 juta gitu. Hmm. Oke, Bu, Bu. nanya dong. Kalau kayak Bang Rian itu kan omsetnya di atas 4,8 Bu ya. Nah Itu lo, kenanya nah lo, 22% Bu ya. nah lo. Kalau di atas 4,8, di atas 4,8 miliar, oh, iya itu bisa sih pakai fasilitas yang 11%. Kalau ini beda lagi nih ceritanya. Ini sebenarnya udah masuk di badan nih. Gimana Pak Faisal dijawab Nanti sekalian? aja Bu, nanti Oh aja Bu, nanti aja. Udah nanti pusing aja. ya. Iya, Kalau biar dijawab nggak sekarang saya nyampur. jawab nih, saya jelasin. Silakan teman-teman yang Bu, lain. izin tanya Bu, boleh nggak nih Bu? Gimana? Eh, saya mau nanya masalah kan ya mungkin kekhawatiran atau apa ya Bu? Katanya kan dengan NIK KTP itu katanya sekarang udah apa ngeling sama NPWP lah kalau dibilang ya. Iya, iya, iya. Itu sebenarnya sampai kayak gimana sih Bu? Apa sampai misal kita ada ini ngomongin pribadi kan ya, misal ada Iya, iya. pekerjaan terus tiba-tiba ada perusahaan yang karena kita nggak ada berbadan terus dia meminta KTP kita lah ibaratnya. KTP sama nomor rekening perusahaan, nomor rekening ya. Biasanya kan mereka transfer ya. Iya. Itu gimana ya, Bu? Karena kalau mungkin saya dulu pernah dengar kalau misalnya ada NPWP-nya bisa kenanya cuma 2%, tapi kalau nggak ada NPWP kenanya 4% gitu. Itu Iya, sebenarnya iya, iya. gimana sih maksudnya peraturannya? Gitu, Bu. Siap. Izin ya, Pak Ibrahim. Jadi, kalau yang sebelumnya emang gitu kan. Kalau punya NPWP, kenanya ya tarif normal. Katakanlah tadi 2%. Kalau misalnya nggak punya NPWP, itu akan kena tarif 20% lebih tinggi. Gitu. Jadi 20% dari 2%. Nah, setelah NIK jadi NPWP per 14 Juli 2022, 2020 ya 2022. Nah, itu sekarang kita nggak lagi pakai NPWP nih. Sebenarnya NPWP orang pribadi itu sudah tidak berlaku lagi karena sekarang saat ini sudah pakai NIK. Dengan catatan, Bapak dan Ibu sudah melakukan pemadanan NIK jadi NPWP di laman djponline.pajak.go.id. Maka NIK-nya sudah teraktivasi menjadi NPWP. Kalau sebelumnya belum punya NPWP, belum melakukan aktivasi NIK menjadi NPWP di laman DJP Online, bisa jadi NIK-nya ini belum teraktivasi menjadi NPWP. Nah, jadi kalau misalnya saat ini ya di tahun 2025 ini, Bapak dan Ibu sekalian yang misalnya mau ngajuin kur gitu kan, atau mau bikin rekening, itu biasanya kan dimintain NPWP tuh di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau di tahun sekarang itu udah nggak perlu lagi NPWP, pakainya ya si NIK itu tadi. Kalau ditanya seberapa jauh berlakunya, em, NIK ini berlaku jadi selain jadi nomor induk kependudukan, juga berlaku sebagai NPWP. Jadi pengganti dari NPWP. Jadi NPWP itu kalau misalnya kita ngitung, iseng ngitung ya, NPWP itu 15 digit. NIK ini 16 digit. Nah, sekarang ini kita pakai NPWP 16 digit istilahnya. Jadi kalau misalnya badan itu kan punya NPWP juga. Itu 15 digit kan. Nah, itu ditambahkan angka 0 di paling depan supaya setara dengan NIK menjadi NPWP 16 digit. Kalau perlakuannya sejauh apa? Itu kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang bekerja sebagai pemberi kerja, maka tidak lagi diminta NPWP, tapi cukup NIK aja. Satu. Yang kedua, kalau Bapak bertransaksi dengan melawan transaksi ini, entah rekanan atau instansi pemerintah, itu sama. Kayak tadi, bakal diminta NIK sama nomor rekening nih, misalnya pembayaran via transfer. Kenapa diminta NIK? Karena mereka butuh NIK tadi buat diinput ke faktur pajak. Kalau sebelumnya butuhnya cuma NPWP aja, saat ini udah nggak butuh NPWP, butuhnya ya NIK itu gitu kan. Tapi kalau ditanya sejauh mana implikasi dari NIK itu, apakah lantas semua rekening kita, semua harta dan aset yang atas nama kita, which is
triggernya ke NIK itu, apakah akan langsung gitu kan terbongkar gitu. Nah, itu enggak sih, enggak sampai sebegitunya, kecuali dibutuhkan ya. Kecuali dibutuhkan misalnya amit-amit gitu kan ada yang kena pemeriksaan gitu kan. Nah, itu baru bisa dibuka data-datanya melalui NIK tadi. Tapi kalau untuk yang perpajakan hari-hari sih nggak sampai sedalam itu sih, cuma sebatas transaksional aja. Kira-kira gitu, Pak Ibrahim. Bu, saya mau tanya Bu, Iya, silakan Pak. eh, terkait kan sekarang lagi marak juga tuh Bu arahan supaya bikin pertama orang-orang mau mulai bisnis itu kan PT perorangan Bu. Oh ya, Nah, itu gimana tuh Bu yang konteksnya terkait pajak ini? Ya, apakah masuk ke badan atau ke pribadi tuh Bu? oke. Ya, jadi izin Pak Novan, kalau yang PT Perorangan itu ya walaupun bilangnya perorangan, tapi karena dia mengikat di PT, ikutnya tuh sebenarnya kewajiban perpajakannya ikut yang badan, Pak. Jadi kenapa difasilitasi ada PT Perorangan ini? Karena ada beberapa rekanan atau lawan transaksi yang menginginkan bertransaksi dengan badan, yang mana yang sudah legal, berbadan hukum gitu ya. Jadi mungkin secara kredibilitas itu akan lebih kredibel ketika bentuknya PT. Nah, namun kenapa ada PT Perseroan ini? Karena memfasilitasi bagi usaha-usaha kecil yang sebenarnya hanya terdiri dari satu atau dua orang gitu kan. Kalau mau ngediriin PT yang gede gitu kok kayak ribet banget gitu kan, harus bikin akta pendirian, harus ngurus ke notaris, ngurus AHU segala macam gitu kan. Nah, akhirnya muncullah alternatif berupa PT Perseorangan ini di mana dia tidak harus terdiri dari direktur dan beberapa pengurus, tapi cukup terdiri dari satu orang saja, namun bisa membuat badan hukum gitu kan. Disebutlah dengan PT Perorangan karena bentuknya PT berbadan hukum legal, namun anggotanya hanya satu orang gitu, hanya perorangan saja. Tapi ya itu tadi konsekuensinya, kalau misalnya akhirnya bikin PT, maka hak dan kewajiban perpajakannya ikutnya di wajib pajak badan gitu, bukan lagi orang pribadi. Kalau badan otomatis harus bikin pembukuan, harus bikin laporan keuangan, ngitung laba rugi, tarif pajaknya juga ngitung ikutnya yang 22% gitu kan. Nah, jadi mungkin bisa dipertimbangkan dulu gitu kalau misalnya memang eh, usahanya masih usaha kecil, jalannya masih sendirian gitu. Apakah worth it gitu kan dengan bikin PT perorangan gitu. Oke, Bu, Pak tambahan Bu, Novan. Eh, maaf tadi menyambung yang tadi. Mm-mm. Kalau orang berarti tadi kan perorangan udah bikin PT Bu atau let's say kita udah punya perusahaan Bu ya legalitas. Itu konteksnya tadi terkait sama pribadi, kita nggak usah laporan SPT pribadi, terus cuma badannya aja tuh gimana tuh Bu? Tadi saya agak Oke. rancu di situ. Enggak dong, lapornya tetap dua apa malahan. Gimana? Jadi seperti tadi disebutkan, karena sebenarnya karena hari ini bahasnya orang pribadi, makanya tadi saya jelasin cuma subjek pajak orang pribadi dalam negeri luar negeri. Sebenarnya Hmm. secara makro gitu kan, itu subjek pajak tuh dua ya, orang pribadi sama badan. Nah, otomatis ada kewajiban yang mengikuti untuk masing-masingnya. Gitu. Ketika saya orang pribadi, maka saya lapor SPT tahunan orang pribadi 1 tahun 1 kali untuk penghasilan dan transaksi saya di Januari sampai Desember 2024, saya laporkan antara 1 Januari sampai 31 Maret 2025, which is sekarang ya. Ini adalah masa-masa pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Yang kedua adalah kalau misalnya saya punya perusahaan. Nah, kalau saya punya perusahaan, maka saya menjalankan kewajiban perpajakan dari perusahaan gitu. Minimal lapor SPT tahunan badan. Untuk seluruh transaksi di tahun sebelumnya, 2024, kita diberi waktu untuk lapor SPT tahunan badan maksimal 30 April 2025. Gitu. Jadi kalau misalnya orang pribadi yang punya badan, justru double-double gitu kan kewajibannya. Bukan malah badannya doang, terus orang pribadinya enggak. Oh, tidak bisa. Harus dua-duanya gitu. Jadi itu mungkin yang selama ini banyak miss-nya ya gitu kan. Terutama kayak misalnya kalau
Apalagi kalau misalnya usahanya tadi melekat di NPWP orang pribadi gitu. Nah, berarti ya harus lapor untuk yang orang pribadinya. Termasuk tadi PT perorangan Bu ya, berarti dia harus lapor dua juga ya, badan juga, pribadi Betul, juga. Oh betul. itu Jadi biar Pak Novan, teman-teman paham juga Bu. jadi Pak Novan sebagai orang pribadi atas NPWP atas nama Pak Novan lapor, terus NPWP atas nama PT Perorangan, misalnya PT Harapan Jaya Sejahtera gitu, itu lapor juga gitu. Jadi malah 2 kali justru kalau ada badannya. Oke, Oh iya. terima kasih Bu, paham. Oke, thank you Bang Novan. Maka yang lain? Bu, izin tadi terkait wajib badan apa WPOP sama badan itu kan mungkin saya tadi terlewat. Kalau kita kan ada badan usaha nih Bu ya, otomatis kan di situ kita ada penghasilan. Nah, berarti kan sebagai wajib pajak orang pribadi kan ditanya tuh penghasilan dari perusahaannya berapa ke kita, padahal kita nggak pernah ngitung loh karena nggak pernah gajian gitu kan. Ya, Nah, itu apakah bisa dibuat ya udah ini tanggungannya semua dari perusahaan biaya operasional atau memang dibuat minimal UMR gitu misalnya gitu atau memang dibuat dia 1 rupiah kah atau satu apalah gitu yang ya artinya karena memang kalau sebagai apalagi tadi PT perorangan kan otomatis ya kita gaji diri sendiri itu malah sebenarnya nggak ada slip gaji dan lain-lain kan. iya. Iya, izin Pak Nizam. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita punya perusahaan itu lebih baik itu ada dalam tanda kutip penggajian untuk diri sendiri gitu kan. Walaupun misalnya secara real nih kita ya udah all in gitu kan ke perusahaan gitu loh, nggak ada slip gaji, kita per bulan dibayar berapa nggak ngerti. Tapi paling nggak secara di atas kertas tuh ada gitu Pak Nizam. Jadi akan lebih mudah nih untuk menghitung SPT tahunan orang pribadinya kita gitu kan. Jadi ada katakanlah per bulannya kita sisihkan berapa nih, boleh mau setara UMR juga nggak apa-apa gitu kan. Karena kan sebenarnya Pak Nizam adalah pemilik nih dari perusahaan. Jadi sebenarnya mau dalam tanda kutip nih ngasih gaji Pak Nizam berapa ya terserah Pak Nizam gitu kan. Nah, kalau misalnya di atas kertas mau dibikin setara UMR ya nggak apa-apa juga. Jadi nanti untuk pelaporan SP tahunan orang pribadinya Pak Nizam clear gitu kan bahwa nilainya per bulan adalah setara UMR di mana nih di kotanya Pak Nizam di mana gitu. Jadi itu walaupun secara real nggak diterima, tapi di atas kertas ada itu lebih baik sih akan memudahkan Pak Nizam dalam kewajiban perpajakan orang pribadinya gitu. Oke oke Bu, makasih Bu. Nah, Sama-sama. kalau misalnya selama ini tidak pernah dibikin kayak gitu, Bu, gimana, Bu? Belum terlambat untuk dimulai saat ini. Oh, oh, oh gitu ya. Bikin Pak, bikin. Tunggu Bikin. update aja Pak. Bu, Kita izin, dikit Pak sebelum dibegerbek. Tungguin Bu, update izin. aja. Itu kalau misal statusnya seperti itu, apakah boleh dimasukkan kayak tadi itu Bu, WP orang pribadi yang berusaha sendiri itu Bu, masuk ke omset atau tetap statusnya nanti jadi karyawan dia? Yang pertama apa Pak? Dimasukkan sebagai? Kan ini untuk laporan WP pribadi orang orang pribadi kan Bu ya. Ya betul. Nah, tapi dia kan punya punya perusahaan nih, punya PT yang PT perseorangan. Iya. Status OP-nya ini nanti sebagai orang pribadi yang berusaha apa tadi tuh yang berdasarkan Oh, omset atau statusnya jadi karyawan nih akhirnya. jadi karyawan. Oh gitu. Iya, jadi kalau usaha orang pribadi itu Pak Imam nggak punya PT Perorangan, nggak punya NPWP atas nama badan. Jadi usahanya ya melekat di NPWP orang pribadinya Pak Imam gitu. Usahanya tidak ada badan Oh usaha, gitu. literally cuman dari orang pribadi tadi gitu, nggak berbentuk badan usaha. Nah itu baru boleh pakai Terus yang ah, omset. oke, terus misal gini Bu, misal gini nih, saya statusnya sekarang punya perusahaan nih, badan, ya kan? Cuman dari penghasilan WP orang pribadinya ini, saya tidak pernah memakai badan saya kecuali untuk case tertentu gitu kan Bu ya. Kebanyakan sih pribadi lah. Pak. Jadi kalau dipotong di PPh pasal 22 atau 23 ya biasanya saya di bendahara itu dipotong PPh pasal 23 Bu. Iya. Itu pakai NPWP pribadi atau KTP nih Bu. Nah nanti status saya nih gimana Bu nih orang pribadi yang berusaha sendiri berdasarkan omset atau ngikut sebagai karyawan dari badan yang saya punyain Bu.
Sebentar, tadi kan dipotong PPh 22 atau 23 dari lawan transaksi ya. Betul. Itu atas usaha yang Pak Imam lakukan. Pribadi Nah, sebagai teknisi nih. ya, ketika Ah, ketika dipotong oleh lawan transaksi, Pak Imam setornya NPWP orang pribadi apa NPWP pribadi, badan? pribadi tuh. Pribadi. Ah, Pribadi berarti Pak Imam sebagai pegawai. Sebagai pegawai karena dipotong sebagai si. pekerja ya. Iya betul sebagai pekerja. Jadi nanti kalau dapat bukti potong dari transaksi PPh 22 dan 23 tadi itu akan dilaporkan di orang pribadi SPT tahunan orang pribadinya Pak Imam, bukan di badan. Bukan di badan. Betul, Berarti kecuali saya sebagai kecuali karyawan tuh kan, Bu. iya Nah, betul. kemudian kemudian di samping saya punya badan, ini punya punya CP misalnya kan. CP ini di, dibikin khusus untuk project nih. Kemudian ada lagi saya punya beberapa toko nih misalnya, beberapa toko. Nah, itu gimana, Bu? Jadi status saya nih agak bingung nih. Ya salah sendiri itu dibikin sendiri bingungnya. Maksudnya gimana kita? Oh, bingung tuh Pak Topik, makanya. Ini Mm, pusing kebanyakan usaha bagaimana nih Pak Imam nih? Iya. Jadi bingung kan CP-nya khusus nih untuk maksudnya untuk CCTV aja gitu kan Iya untuk iya IT iya. nih untuk IT. Terus kita juga ada beberapa titik usaha nih seperti punya kafe, terus punya toko ATK dan lain sebagainya lah. Ada homestay. Nah, ini nanti Widih, Pak status Imam. saya ini nanti gimana nih? Nggak, Jadi ini sampel aja, Pak. Bener, Aku yang saya menggunakan siap-siap pajak, Bener nih. juga Pak, nggak yang apa-apa, bayar Pak. juga. Bener juga Beneran nggak ya, apa-apa, nggak Pak. apa-apa. udah nggak apa-apa sih Ah, aman. siap-siap Pak diperiksa ya, Ikam, Pak. Orang pajak ke sana. Mau belajar dari ini gitu. Siap-siap, Pak Imam. Kita siap ke Palangkaraya lah kalau gitu. Siap-siap ke Palangkaraya, orang pajaknya, Iya. Itu PR biar pecah pajaknya. omset Ini itu. gimana nih, Bu? Agak bingung nih rancu nih. Ya. Jadi Agak bingung nih maksudnya saran yang baiknya gimana nih? oke. Jadi gini Pak Imam. Kalau misalnya Pak Imam punya beberapa usaha. Nah, itu tetap nih kita klasifikasiin dulu ya Pak Imam satu sebagai orang pribadi, terus ada usaha ABCDE ini Badan. yang berupa badan ya. Nah, yang orang pribadi tadi udah jelas ya Pak Imam Oh, lapor setiap tahunan sendiri. Nah, untuk masing-masing badan usaha yang mm-mm. ABCDE ini, pertanyaan pertama, apakah untuk masing-masing ABCDE tadi punya NPWP sendiri-sendiri? Itu dulu. Atau Nggak ada, misalnya, Bu. Jadi badan nah, usaha ini tidak berbentuk hanya toko biasa aja lah gitu, Bu. Nggak ada NPWP dia. oh tidak berbadan hukum berarti ya. Kalau berbadan hukum soalnya pasti bisa Jadi mengurus ada satu NPWP. Jadi yang berbadan hukum cuma satu ya Pak Imam ya. berbadan hukum itu cuma satu hanya untuk case kalau kita ada project di beberapa tempat yang memerlukan badan hukum. Nah, sisanya ini kan ya seperti masyarakat biasa aja, Bu. Ini lagi buka toko kelontong, ada buka satu toko apa, ada homestay dia buka. Nah, ini kan belum belum ber-NPWP nih, Mm-mm. belum ber-NPWP. Terus juga ada kafe itu kan gitu. Nah, itu belum SPBU-nya belum disebut. SPBU Pak ada Imam siap-siap diperiksa Pak Imam ya. Enggak, aman, aman, aman. Nah, jadi Pak Imam Senin orang pajak kontak ya Pak Imam. 48 miliar kayaknya Bang Pak. Jadi maksudnya solusinya gimana nih? Kan masih atas nama saya nih, Bu. Nah, itu kan penghasilan itu kan semuanya bersumber masuknya nih ke satu rekening nih, ke satu rekening ya, pribadi. Nah, gitu loh. Kecuali yang badan hukum tadi kan dia punya rekening oke. khusus untuk badan hukum, ya kan? Ya. Nah, Nah, itu jadi, gimana, Bu? mm-mm. Jadi untuk yang kena kewajiban perpajakan badan itu hanya badan usaha yang mana Pak Imam punya NPWP badan. Jadi misalnya tadi NPWP badan hanya satu, Betul. nah itu kan biasanya tertulis ya terdaftarnya atas usaha yang mana nih. Oke lah, secara praktek sama Pak Imam dibikin, pokoknya kalau pas betul butuh NPWP badan, aku pakailah NPWP satu yang ada itu gitu kan. Cuman kan sebenarnya NPWP satu yang ada itu tadi, itu kan melekat di satu satu usaha aja sebenarnya. Misalnya cuma buat yang CCTV nih. Nah, Iya. maka yang untuk yang CCTV tadi, Pak Imam dikenai kewajiban perpajakan badan.
lapor SPT Mm-mm. tahunan badan. Untuk Betul. usaha-usaha yang lain yang nggak ada NPWP-nya, maka penghasilan dari usaha tersebut itu Bapak masukkan di penghasilan yang orang pribadinya, gitu. Jadi kalau misalnya ada Pak Im tadi ada Oh gitu usaha ya. Ada dua apa nih. tadi ada kafe. Berarti kan Kafe. usahawan orang pribadi. Nah, itu masuk tuh Pak Mm-mm. omset Bapak yang 1 tahun tidak sampai 500 500 juta. juta. Ya. Nah, itu berarti masuknya di situ. Mm-mm. Termasuk juga kalau misalnya Pak Imam punya usaha-usaha yang lain yang toko kelontong itu sama hitungannya usahawan orang pribadi yang ada PTKP omset tadi gitu. Terus berarti termasuk penghasilan yang kalau kita ketika jadi teknisi nih Bu datang tanpa bawa bendera apapun gitu kan Ya. ya pribadi berarti itu masuk karyawannya tadi masuk penghasilannya masuk di situ Bu ya di OP pribadi tadi ya Pribadi. atau digabungin atau gimana ya Ya, pribadi kan ada dua nih ada pribadi karyawan ada pribadi pengusaha nih. betul. Nah, tadi termasuk ini sekalian jawab Mm. pertanyaannya Pak Kus nih yang di kolom chat, apa bedanya 1770 S sama SS. Jadi, kalau misalnya Bapak dan Ibu adalah karyawan, maka silakan melaporkan SPT tahunannya melalui formulir 1770 SS atau S. SS ini dalam artian sangat sederhana. Jadi, kriterianya adalah sebagai karyawan dengan penghasilan 1 tahun itu sampai dengan 60 juta. Maksimal 60 juta dalam 1 tahun itu lapornya pakai SS yang sangat sederhana. Kalau misalnya lebih dari 60 juta pakainya yang 1770 S. Kalau statusnya kayak Pak Imam, ya karyawan iya, ya usahawan juga, maka laporlah pakai yang 1770. Nanti akan diakomodir tabelnya. Jadi, kenapa bisa ada 3 formulir? Karena beda tabel gitu loh. Yang Oh. S sama SS itu ya cuman mengakomodir penghasilan Ah sebagai gitu. karyawan aja nih dari pemberi kerja gitu kan. Sementara kalau yang 1770 itu ada pencatatan omset juga. Selain mengakomodir penghasilan sebagai karyawan, misalnya tadi dapat bukti potong PPh 22, 23 gitu kan. Terus ada juga pencatatan omset dari Januari sampai Desember untuk mengakomodir penghasilan sebagai usahawan gitu. Jadi gitu kira-kira bedanya Pak Imam. Kalau ya usahawan ya karyawan. Oh, berarti Izin kalau tanya. double tabelnya pakai yang 1770 berarti ya Bu ya? Ya Iya, betul. Kalau Kalau kalian karyawan kasusnya kayak Pak Imam kalian ya. kalian pengusaha. Mm. Nah, Iya, izin. sekarang tambah lagi nih Bu, saya tambahin kasus nih. Tambahin Saya, kasus. saya, mak- saya Kalian makin yakin. sekalian ya Om Makin Taufik, Om Faisal. Ini Iya, istri iya. istri bekerja nih di satu instansi swasta nih Bu. Hmm. Pada prakteknya ternyata ada kebijakan dari perusahaan itu untuk SPT PPHOP-nya itu dilaporkan sama perusahaan. Nah, kebetulan ini dilaporkannya dia terpisah, jadi tidak gabung ke saya itu selama ini Bu prakteknya. Itu gimana ya solusinya? Apakah apakah istri saya ini saya revisi untuk gabung ke pajak saya atau tetap sebagai pencatatan harta terpisah? Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya secara legal itu boleh kok Pak Imam mau gabung sama istri, istri gabung suami atau istri memilih MT tadi Sendiri menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah. Nah, ini dikembalikan kepada yang masing-masing. bersangkutan nih ke Pak Imam sama istri, apakah mau gabung NPWP atau mau berpisah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dibenarkan dari perusahaan untuk melaporkan SPT tahunan dari orang pribadinya. Jadi, em, Pak Imam perlu nanya Nah, nih, itu. atau istri perlu nanya nih ke perusahaan. Yakin nih dilaporin sama perusahaan. Karena perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk itu. Takutnya ini terjadi di beberapa kasus juga nih soalnya Pak Imam. Bilangnya tuh udah dilaporin sama perusahaan. Tahu-tahu dapat surat cinta nih, dapat surat tagihan pajak 100.000 karena nggak lapor SPT tahunan. Karena bilangnya doang dilaporin perusahaan, padahal perusahaan tuh nggak ngelaporin. Nah, Hmm. cara ngeceknya adalah ada bukti penerimaan elektronik. Jadi kalau misalnya kita udah lapor SPT tahunan, itu kita nerima namanya BPE. Nah, kalau perusahaan nggak bisa ngasih BPE atas nama istri, berarti selama ini tuh istri Pak Imam tuh nggak dilaporin SPT-nya sama perusahaan. Dan istri juga nggak lapor sendiri karena dikira udah dilaporin oleh perusahaan. Nah, ini jaga-jaga Pak, siap-siap dapat surat cinta Pak gitu. Karena
yaitu tadi secara aturan tidak dibenarkan kalau yang melaporkan bukan yang bersangkutan. Yang kedua, yang Udah ketiga, dapat tuh, udah dapat surat cinta. apalagi udah dapat surat cinta, duh sedih. Nah, Permasalahannya bukan ini, permasalahannya dia tetap lapor, iya. memang diserahkan juga bukti lapornya tuh Bu. Mm. Cuman ternyata data yang dilaporkan itu tidak sinkron sama yang tahun sebelumnya. Nah Nah, itu jadi, mm. jadi kemarin ada surat tapi sudah dikelirkan kok itu. Kemarin sudah kita ke Oke. pajak. Nah, jadi that's why kenapa disarankan untuk yang lapor adalah yang bersangkutan supaya data-datanya tadi clear gitu kan sesuai dengan kondisi real. Karena kalau misalnya kita mau lapor tuh kan di bawah tuh ada pernyataan. Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang sudah saya berikan telah benar, lengkap dan jelas sesuai dengan kenyataan. Jika di kemudian hari ditemukan lain, maka saya bersedia dikenai sanksi dan ketentuan yang berlaku. Baru aja kita kirim. Nah, jadi jangan asal centang tapi baca dulu nih pernyataannya. Itu yang kedua tadi. Terus Siap, yang siap ketiga. Bu. Terima kasih. Oh ya, Cukup jelas. oh, udah. Oke, siap. Oke, Bu, ini Cukup ada jelas, saya sudah pertanyaan nih Bu mendapat. dari pasang CCTV Jabodetabek Dewa CCTV. Nah, Bu, maaf, satu, apakah benar yang paling aman itu jika butuh badan hukum? Saya pinjem CV temen, terus temen yang urus dan bayar semua pajaknya dengan jujur. Terus yang kedua, apakah saya masih ada risiko bermasalah dengan pajak? Oh, ada. Namanya aja pinjam CV teman. Tentu ada resikonya. Jadi yang Nah, paling gimana tuh, aman Bu? itu ya bikin badan hukum sendiri, Bapak pasang CCTV Jabodetabek Dewa CCTV. Jadi yang paling aman ya sebenarnya punya atas nama sendiri gitu. Tapi ini real sih, maksudnya kami juga tidak menutup mata ya bahwa praktek seperti ini terjadi sebenarnya di lapangan gitu. Kalau misalnya karena berbadan hukum tadi agak satu ribet ngurus administrasinya, dua ribet ngurus perpajakannya gitu. Akhirnya dalam tanda kutip kita pinjem bendera nih istilahnya. Nah, sebenarnya pinjam bendera ini secara real ada dilakukan ada, tapi kalau ditanya apakah itu paling aman tentu tidak. Kalau mau dijawab lurus ya, kondisi ideal ya bikin badan hukum sendiri atas nama sendiri, diurus sendiri, tapi jelas tentu lebih effort ya pasti. Terus walaupun di sini teman yang urus dan bayar semua pajaknya dengan jujur gitu, tapi ya itu tadi karena itu CV-nya si temennya gitu kan akan selalu ada resiko di situ. Apalagi kalau CV teman tadi ternyata usaha kan ada KLU ya, kode lapangan usaha di masing-masing NPWP badan. Nah, apalagi kalau KLU-nya tuh berbeda nih antara CV teman dan juga dan usaha CCTV-nya Pak Dewa nih misalnya. Terus masih ada resiko bermasalah ya ada karena ini sebenarnya melanggar ketentuan gitu kan. Akan lebih baik kalau menggunakan NPWP-OP-nya atau kalau disyaratkan berbadan hukum ya membentuk badan hukum sendiri tadi bisa dengan opsi PT perorangan. Itu. Yang jadi masalah kan mungkin Bu dalam kasusnya itu ketika si perusahaan yang sama teman ini mau masuk, perusahaannya minta badan gitu, sedangkan dia kan belum Mm-mm. punya gitu yang jadi problem. Ya, Bentar, Pak. itu ada opsi yang PT perorangan tadi sih Pak Faisal. Jadi kalau ini Oh, mau tetap dilakukan ya ya monggo aja gitu. Tidak menutup mata bahwa ini terjadi gitu kan. Tapi kalau saya ditanya opsi ideal ya itu tadi. kalau konsekuensi bagi yang dipinjem gimana itu Bu? Konsekuensi bagi yang dipinjam juga Risiko yang jatuhnya punya kan bendera, Bu. Ya ya risikonya. resikonya ya bagi yang punya bendera itu dianggap transaksi fiktif kan. Karena tidak dilakukan oleh CV-nya dia sebenarnya kan. Jadi kan Tetap kayak tetap bayar menang pajak, tender Bu. ditenderin lagi kan. Nah, Ibu izin tanya, ini kan yang biasanya terjadi di lapangan Mm-mm. atau bagi yang belum punya CV ataupun yang udah punya MBW pribadi. Mm-mm. Nah, sepertinya itu diatasnamakan ke pribadi mereka dan Mm-mm. sebagian kalau yang sudah ada MBWP-nya kan langsung kena potong pajak. Itu perhitungannya total dalam 1 tahun penghasilan tahunan yang sudah masuk di banknya atau gimana Ibu? Nanti perhitungan kena pajaknya. Transaksinya apa nih? Anggap aja jual beli barang sama jasanya, Bu. Kalau jual beli barang sama jasa ya kenanya langsung ketika transaksi terjadi. Satu kali.
langsung ketika transaksi tersebut terjadi. Mana yang lebih dulu antara penyerahan jasa atau pembayaran itu ya kenanya satu kali di situ. Nggak nunggu setahun direkap. Soalnya beberapa case tak lihat beberapa rekan-rekan kan atau dari vendor kita kan ngasihnya jeda untuk jasanya kan lebih dari 3 bulan, ada yang 2 bulan baru dikasihkan Ibu. Oh, Itu kan berarti kita termin ya. hitungannya jadi iya, Pembayaran dengan termin. iya benar Ibu. Jadinya kan Oh, kita bingung nanti motongnya itu. mm-mm. Kalau pembayaran dengan termin itu kan sebenarnya kebijakan dari masing-masing perusahaan ya. Kalau untuk setornya itu tetap mana mana yang lebih dulu antara transaksi atau uang gitu kan. Kalau misalnya transaksinya udah terjadi di Januari nih, itu sebenarnya secara aturan ya di bulan Februari udah langsung disetor gitu kan. Cuman karena kita juga nggak bisa ngerti ini ya siklus kas dari suatu perusahaan. Jadi sejauh ini, even misalnya dia terima uang baru disetorkan, itu sejauh ini masih aman sih. Masih, maksudnya ya masih ada yang melakukan dan baik-baik saja. Takutnya itu malah ininya Bu, bukti potong pajaknya ya kayak yang jasa itu kan dia ngasihnya lebih dari 2 bulan setelah Nah, penyetoran atau pembayaran dari pihak vendornya atau perusahaannya Ibu. Kebanyakan yang terjadi gitu ya Bu. Ngikutin Itu aktur Pak, terbitnya aktur, ikutin iya. itu. Jadi akhirnya kapan keluar uang baru ada bukti potongnya gitu kan ya? bukti potongnya baru keluar 2 bulan setelah uangnya cair Ibu. Oh, Kebanyakan yang jadi masalah. Kita kan akhirnya bingung Ibu. Mau ngikutin yang pertama tapi dari bukti potong mereka belum dikeluarkan. nah, itu nggak bisa sih Pak. Harusnya dari awal pas mau kerjasama udah bersepakat dulu ya, biar sama-sama enak. Saya kira tadi 2 bulan itu karena ya emang nerima uangnya baru 2 bulan kemudian, oh ya udahlah gitu kan. Mana yang diikutin, mau transaksi dulu apa uangnya dulu nih gitu. Tapi kalau uangnya udah diterima, bukti potongnya terlambat, itu kan sebenarnya secara yang lawan transaksi juga nggak benar gitu. Berarti mau nggak mau harus ngejar dulu ya Bu. Kalau nggak kita misalnya mereka belum mengeluarkan bukti potongnya tapi kita udah laporan dulu bisa nggak kira-kira itu untuk itu Ibu? Nggak ngeluarin bukti potongnya, tapi kita udah lapor. Lah dasarnya kita lapor apa dong? Nggak ada kalau nggak ada bukti potongnya. Makanya bingungnya kan kita gitu Ibu. Kalau misalnya ini atas nama orang pribadi sih masih aman ya, karena kan orang pribadi tadi lapornya masih 1 tahun 1 kali gitu kan. Event event bukti potongnya terlambat, pokoknya masih di dalam term yang jalan ya, masih dalam tahun berjalan masih oke sih, masih. Cukup Ibu pertanyaannya. Terima Oke, kasih. Oke, sama-sama. teman-teman udah jam 24.47. Saya kasih satu pertanyaan lagi ya. Enggak, setelah itu kita cukupkan dulu karena nanti kita akan lanjut besok untuk materi lanjutannya. Pak, nambah Silakan. Pak. Nanya Pak. Ini kayak Oke, titipan ini Pak. last question ya. Ya Pak. Ini pertanyaan titipan sih Pak sebenarnya Pak. Oh, Mungkin titipan. teman-teman ada yang ini. Nah, yang Oh, iya. untuk pribadi kalau misalnya nggak pernah lapor pajak gitu Bu, misalnya udah 4 tahun yang lalu gitu Bu, sampai sekarang nih, apa yang harus dilakukan Bu? Titipan siapa itu? Ya, Lapor dan lapor Kayak titipan saya boleh Bu. kenal tuh. Saya Ya, kenal tuh yang Kenal. PPP. Kayaknya tahu deh itu yang nitip siapa. Ini siapa? Wah, Ini pertanyaan titipan apa wah pertanyaan parah colongan, Pak? banget itu. Berarti 4 jawabnya tahun titipin Bu, kagak jawabnya Bu. laporan. Jawabnya saya titipin Pak Taufik. Enggak. Jadi kalau 4 tahun kagak laporan parah itu. jadi kalau 4 tahun nggak lapor, pertanyaannya terdaftar NPWP-nya sejak kapan, Pak Ibrahim? Tolong Yuk, catat yang nitip catat deh, catat deh. Jawab Oke, jawab Im. sekarang. Ya dari oke. 6 tahun Bu, titipan saya Bu. Tadi saya beli. Oh, ini orangnya. Nah ini Keluar Bu ini orangnya. Bu. Dia tuh Orangnya nongol, Akhirnya keluar nongol, juga Bu. nongol tuh, nongol, Jadi nongol, jadi nongol. saya sering Artinya banyak itu. sering kena kena potong pajak itu Bu, NPWP Bu, dapat jasa instalasi, terus ada potong Ya, pajak gitu Bu. ya. Terus PPH ini. saya nggak tahu lapornya caranya gimana atau saya kelewat atau apa, udah hampir
4 tahun Bu saya nggak laporan Bu. Itu NPWP dari 2000 berapa ya? Dari pertama kerja 2016 kalau nggak 2000. Waduh. Itu Wah, 8 siap-siap. tahun Bang, Tapi gimana sih tapi Bang? dulu waktu masih jadi pelajar, masih ikut ikut perusahaan orang, dilaporin terus sama admin waktu masih ikut perusahaan kan 2019 terakhir. Terus 2020 udah nggak pernah lagi Bu laporan Bu. Oke, jadi untuk Pak Rohman, kalau misalnya punya NPWP, tapi dalam minimal 3 tahun berturut-turut nggak lapor pajak, nggak lapor SPT, itu bisa jadi status NPWP-nya ini non efektif atau non aktif. Ya betul Bu. Saya kemarin registrasi punya istri kan connect ya. Ya, Nonaktif Bu, NA dia bacaannya ininya. ya betul. Nah, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian punya NPWP tapi nggak lapor minimal 3 tahun berturut-turut, ntar statusnya jadi non-efektif. Nah, kalau statusnya non-efektif ini takutnya nanti menghambat Bapak dan Ibu sekalian kalau punya keperluan yang lain nih, misalnya urusan sama bank gitu kan, atau mau daftar AHU gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya memang masih ada penghasilan yang diterima secara aktif setiap bulan, usahakan lapor terus nih biar statusnya aktif terus gitu. Nah, kalau misalnya udah terlanjur non-efektif, gimana nih? Solusinya adalah lapor SPT tahunan, terutama untuk tahun 2024 nih. Kalau sekarang kan masih masanya ya, masih term of emang harus lapor sekarang normal gitu kan. Nah, lapor dulu nih yang 2024. Nah, nanti kalau yang 2024 udah kelar, kalau misalnya Pak Rohman mau, Pak Rohman bisa tetap lapor untuk yang tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Walaupun mungkin tidak akan konkret ya datanya, karena kan beberapa tahun ke belakang ya kita juga nggak serigid itu nyimpen pencatatan yang bukti potongnya mana, penghasilan berapa gitu. Tapi nggak apa-apa, dilapor aja, Kak. Dilapor aja sesuai dengan data yang ada gitu. Jadi pertanyaannya kalau udah 4 tahun nggak lapor, enaknya gimana? Enaknya tetap lapor untuk tahun-tahun yang nggak lapor gitu. Karena surat cinta yang tagihan sanksi 100.000 karena nggak lapor SPT tahunan 1 kali itu baru akan bisa terbayar atau jadi utang kita kalau udah ada surat cinta yang terbit. Nah, selama surat cintanya nggak terbit ya, berarti kan kita nggak perlu bayar. Nah, mumpung surat cintanya belum terbit, kita lapor aja gitu. Ya, saya juga kadang nggak pernah minta bukti potong sih Bu. Cuma memang dari invoice, misalkan jasa kita 10 juta terus dipotong sama dia kan invoice-nya kok jadi segini, Mm-mm. dipotong ini PPh gitu kan. Oh ya udah, Iya. cuman saya nggak pernah minta gitu. Terus alhamdulillah sih surat cintanya belum pernah dapat. Kalau Itu kalau apa 10 juta akan kena dapat Bu pajak nanti Bang. setelah Harus lapor? minta Jangan lah, 4 juta Bang, aja Bang, 4 doanya juta. jangan harus begitu minta tuh surat Bang. cinta, suratnya potong pajak tuh harus minta. Biasanya kalau Ya saya, Iya, betul. makanya kan aku kalau nggak saya aware Pak Deh. Maksudnya nggak peduli gitu. Jadi ya cuek aja lah gitu kan. Saya pikir nggak penting-penting banget. Cuma kan akhir-akhir ini kok kayak jadi penting nih. Jadi tapi ngurutnya jadi lupa tuh siapa aja yang pernah motong saya gitu kan. Nah, ya, kelemahannya kalau udah terlalu lama gitu sih. Jadi, mending karena sekarang udah tahu kalau penting ya, mungkin bisa dimulai dari sekarang ke depannya tidak begitu lagi. Nggak bu. Matur suwun bu. Bu, Oke, Bu, itu menanggapi nanti kalau pertanyaan Bang setelah Rohman, Pak Wesa. diaktifkan, Ya, setelah Mau nanya diaktifkan nih, apakah Bu, akan muncul itu denda-denda itu dari kasusnya Roman, Bu? Bu, kalau kita kan ada potongan itu ya Bu, tadi 2% ya. Itu kan customer ada yang ngasih bukti potong, ada yang enggak. mm-mm. Nah itu gimana Bu Harusnya laporannya? minta sih, Pak. Tiap kali ada Kalau dia nggak transaksi ngasih, minta. terekam nggak Bu di itu di pajak online Bu? Enggak, Buktinya enggak gitu. rekap. Sejauh ini, kalau misalnya di sistem yang baru nih, yang tahun ini Hmm. yang Cortex itu Hmm. bisa kerekap sih, Pak. Ya Kalau kan pada saat tahun dibayar sebelumnya kan dia masih belum enggak. tentu kasih reportnya, ada yang ngasih, ada yang enggak. Itu di Mm-mm. online pajak harusnya setelah dia store harusnya muncul ya Bu. Ya, kalau di sistem yang baru yang tahun ini otomatis muncul. Ya, ya udah cukup Bu itu aja. Ya. oke. Bu, Ya, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah ya, lumayan seru dan teman-teman cukup antusias, semangat. Apalagi yang rata-rata di sini sudah pada punya badan ya, kalau kalau saya lihat gitu. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Armilia pada malam hari ini dapat menjadikan bekal buat kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa ya
mudah-mudahan bisa ngurus lagi nih perpajakan kita ya. Khususnya untuk WPOP ya, wajib pajak orang pribadi. Nah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bu Armilia. Dan kita juga masih ada PR ya Bu ya, besok malam lagi. Iya, ngapunten ya kalau misalnya ada pertanyaan belum terjawab di kolom chat, mungkin besok bisa diajukan Ya, lagi. oke. Unmute aja biar lebih langsung terjawab. Kalau di kolom chat nanti ketimpa-timpa. Iya, Terima kasih, oke. sampai jumpa Iya, besok. Ini kita iya. foto bareng yuk videonya. Oh iya, silakan teman-teman 2 kali ya nyalain dulu ininya, videonya ya. wajahnya, Makasih. perlihatkan. Sami-sami, Pak. Saya lagi di saung, kelihatan nggak ya? Kelihatan. Kelihatan ikannya, Coba Pak. kelihatan putih. Lihat, Om Ganteng 2 kelihatan. kali ya, 2 kali slide karena ada 470 orang nih ngikut nih. Masya Allah. Sebentar, tadi Saya Wow, foto dulu Cing. ya, sebentar. 130 orang kali 10 Bang. satu kali lagi. Pak dulu, saya share dulu di grup biar cepet. Halaman keduanya. Tunggu Pak, sekali lagi Pak, 1 slide lagi. Proteknas Pak. Gini dong. Oh gini ya, lupa saya. Kompeten. Iya, Apa ya begini ya? Gini ya. Oke. masih begini. Pakai backdoor. Gini. Kompeten itu. Oke. Nah, ini. Backdoor. Semuanya. Ya. belum. Belum. Udah Ya, belum, Mas? dibuka. Udah. Sekali lagi Bang. Udah. Lagi ambil nyetir. Tadi kebakar. Ya. Sip. Ya. Oke, Halo, hati-hati Pak, lagi nyetir Pak. Ya, makasih ya Bu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Bu Terima kasih Armilia, Bu Amelia. sudah bisa. Matur nuwun. Pencerahannya pajak, Bu. Kita lebih lanjut lagi deh. Terima kasih Oke. banyak Banyak, atas Bu. waktunya. Siap. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin. Yang lain jangan dulu live Jangan dulu, lupa jangan lapor. live dulu ya. Live dulu, teman-teman mungkin masih pada mau ngobrol. Siap, saya izin live ya kalau gitu. Matur nuwun. Ya, Bu. Sampai jumpa besok Selamat istirahat, insyaallah. Bu. Terima kasih, Selamat Bu. malam. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman materinya? Bang Rian, siap-siap Bang Rian. Laporan Bang Rian. Join. Wis, ada yang lagi nyetir itu. Hati-hati Bang Bro. Hilang join. Tadi pasti dikirim maghrib, habis maghrib kelupaan. Berani nggak kamu? Ya, Aceh maghrib telat Om. Oh. Oke. Ada yang mau dibicarakan? Kalau tidak, ini saya close.